saya ingin memperkenalkan seseorang yang ada di samping saya, ya. Di samping saya ini adalah seseorang yang spesial banget buat saya, teman-teman, dalam perjalanan karir saya di AFC dari tahun 2021. Sebenarnya kakak yang satu ini baru kenal di tahun 2024 ya. Baru kenal 2024 ya, apa 2025 sih? Saya lupa juga nih. Pokoknya baru banget lah 2024 ya, dan belum lama kenalnya. Tapi ternyata teman-teman, manfaat produk AFC ini sudah dirasakan betul oleh kakak berbaju pink yang Sanfan ini ya. Langsung aja kita sambut ada Kak Darsila. Selamat malam Kak Darsila. Selamat malam Kak Intan. Yeay. Silahkan Kak Darsila mau disapa-sapa dulu teman-teman semua ada di sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Darsila dari Padang. Saya kenal Kak Intan 2024 bulan Oktober apa November kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi cari-cari tentang produk AFC. Sebenarnya udah lama sih banyak yang nawarin, mulai dari orang tua teman sekolahnya anak udah nawarin juga, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Waktu itu kan AFC MLM juga kan. Jadi Ya. maaf saya ketika dengar MLM itu males lah gitu. Soalnya Oke. kalau kalau produk MLM kan mereka eh, lebih ke target atau lebih ke jaringan atau apa gitu. Sementara produknya kan belum tentu juga. Kalau yang di dulu-dulunya kan begitu kalau masalah MLM. Jadi saya ragu, AFC kenapa MLM ya gitu. Terus karena dari keluarga masih keluarga juga yang memang udah pakai AFC, kebetulan abang ipar saya pakai produk AFC, abang itu lagi kemoterapi kanker rektum. Jadi abang itu pakai AFC, abang itu tetap bisa bekerja meskipun lagi kemo. Terus saya jadi penasaran, kok bisa gitu. Setahu saya kan saya udah pernah, oh ya saya mau cerita dulu riwayat ini penyakit saya. Jadi Oke. tahun 2021 saya terdiagnosa kanker payudara, sudah melakukan kemoterapi dan radiasi, sudah operasi juga, kemoterapi lanjut radiasi. Jadi saya sudah mengalami yang namanya kemo, efeknya gimana, lemasnya gimana. Terus setelah 3 tahun setelah itu di tahun 2024 kemarin bulan Agustus ternyata kankernya metas ke tulang klavikula saya yang Kankernya kanan, menyebar ya ke tulang menyebar, ada sekarang ya Kak ya. penyebaran. tulangnya patah tulangnya patah. Kemudian di bulan 10 kemarin dilakukan lagi pemasangan pen untuk menyambung tulang yang patah. Setelah itu dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah ada penyebaran sel kanker di sana atau tidak. Ternyata emang Ternyata. iya ada penyebaran, ada metas gitu. Jadi waktu itu saya dianjurkan dokter untuk radiasi lagi, radiasi Iya. dan kemoterapi lagi. Pas saya mau radiasi, karena saya tahun 2021 lalu saya ingat gimana efeknya, aduh saya akan lemes lagi, sakit lagi, kayak gitu kan, Iya. sampai pernah ditransfusi leukosit, ya kayak gitulah Kak. Karena radiasi itu kan sel darah kita yang dirusak gitulah. Iya, iya, HB iya. kita rendah, darah putih rendah, semua komponen-komponen darah itu rendah gitu. Jadi saya berusaha untuk cari tahu, kepo sama vitamin yang dikonsumsi sama abang ipar. Oke, Terus saya ternyata. tanya sama suami, Bang, inilah ada, ternyata saya juga sebetulnya udah cari-cari tahu juga tentang AFC kan, tapi belum ngerti belinya gimana, di mana. Di Shopee banyak, di TikTok banyak, cuma nanti asli apa enggaknya siapa yang jamin gitu Iya, kan. betul, Mesti betul, beli betul, sama betul. yang terpercaya juga. Terus saya iseng cari di Google apa di Instagram, saya lupa. Ketemulah nomornya Kak Lola, membernya Kak Intan ternyata.
Jadi saya Ya. hubungin Kak, nomor itu AFC, distributor AFC gitulah Kak, kalau nggak salah ininya. Mhm. Eh, saya bilang saya mau tahu tentang AFC. Cuman Kak Lolanya ngasih nomor Kak Intan. Wow, Ditelepon jodoh sama ya. Kak Intan. Ya, jodoh. Nah, itulah pertemuan sama Kak Intan, ceritanya, sejarahnya gitu. Mhm. Udah Terus ketemu sama Kak Kak Intan, Darsila, udah dijelasin. kalau misalnya di badannya sendiri, ya, kerasanya Mm. apa produk AFC ini? Setelah Ya, kita bertemu, terus apa yang terjadi nih? Mhm. jadi kan saya udah konsumsi AFC pas saya mau ini radiasi. Jadi Ya, tulang yang patah itu kan dianjurkan dokter untuk radiasi 10 kali. Pas oke. radiasi kan saya udah pernah mengalami 2 tahun sebelumnya gimana efeknya kan Kak. Mhm, mhm, Setelah mhm, itu saya minum AFC, produk AFC 2 kali sehari, pagi sama malam, eh, mhm, Utsukushi sama Subarasi, pagi dan malam. mhm. 3 hari minum, saya lihat ini bekas luka operasinya lebih cepat kering dari sebelumnya, lebih cepat Wow, kering. Ya, itu yang lebih saya cepat rasakan. kering ya. Lebih Mhm, cepat mhm, mhm. kering, tidur saya pulas, enak, Wah, nyenyak. Awal-awal saya cuma ngerasain itu sih, karena kan ya. baru-baru minum juga 3 hari gitu, seminggu, Mhm, 2 minggu. Habis itu pas saya radiasi, mhm. saya masih tetap bisa bekerja. Kebetulan Wow, saya seorang asisten apoteker, wow, bekerja di puskesmas. Jadi selama radiasi, saya radiasinya siang, paginya saya masih kerja. wow. Jadi Itu saya langsung juga pulang radiasi kerja ya, bisa ya? habis kerja radiasi. Oh, wow. Oke, 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 Jadi oke, oke. pagi masih bekerja, siangnya ke rumah sakit untuk radiasi. Masih bisa begitu Kak, masih masih ya tetaplah ada terasa efek radiasinya, ada lemasnya, tapi masih sanggup gitu Kak. Oke, Masih beda ya masih sama kuat yang dulu untuk ya. kerja. Mm-mm. Beda sama yang Di dulu rumah ya. juga, ya di rumah juga masih bisa masak, masih bisa ke pasar. Kalau dulu nggak Wow. bisa Kak. Dulu tuh Nah, benar-benar letoy, nggak bertenaga, gitu, nggak bisa makan. Kak Darsila, Tuh itu ini yang saya ada yang rasakan bertanya sampai nih. radiasi selesai 10 kali. Aha. Kak, ini sebentar. Ada yang Sekarang juga bertanya. saya masih gimana? Ada yang bertanya sedikit nih. Efek kemonya apa aja? Boleh diceritain nggak? Yang sebelum konsumsi produk AFC, sebelum konsumsi AFC. Efek kemo seperti efek kemo pada umumnya, lemas, pusing, nggak bisa makan, terus Hmm. kayak gimana ya, kadang sarafnya terasa kebas-kebas kayak Kebas-kebas. gitu Kak. Berapa lama itu, Kak? Berapa lama sampai akhirnya seger Dua lagi? minggu, dua minggu, Wow. 2 minggu setelah efek kemo itu masih terasa. Tapi Oke. sekarang kan saya kemo lagi Kak. Ya. Kemo udah bulan ini kemo yang keempat. Oke. Karena ada penyebaran tadi, saya mesti ulang lagi proses Iya. pengobatan itunya, radiasi dan kemonya. Kalau sekarang sih enggak, 5 hari udah enak makan. Habis Wow. kemo juga besoknya bisa kerja. Wow, tunggu, tunggu. Aku sempat dengar nih gosip-gosip katanya pulang dari radiasi Kak Darsila ini bisa kencan sama suaminya jalan-jalan cari furniture katanya. Aduh, bener ya? Ya bisa. Bener ya? Kalau Jadi memang sekarang terasa banget signifikannya perbedaannya Kak Darsila ya. ya, Oke, oke. jauh Jadi Kak, buat jauh lebih lebih bersemangat, lebih bisa inilah. Teman-teman di tempat kerja juga ah seger aja katanya, nggak kayak nggak orang yang percaya kalau ini. kakak sakit ya? Nggak percaya Kak. Nggak Mereka ada yang juga percaya ya. Soalnya seger mereka banget loh wajahnya juga seger. kalau dulu saya setelah kemo Kak istirahat 1 minggu nggak kerja, Hmm. minta surat izin dari dokter Hmm. supaya bisa istirahat kan. Hmm. Kalau Hmm. sekarang ngapain istirahat, orang bisa kerja. Wow, Kan luar sombong ya. biasa. Coba teman-teman semuanya tepuk tangan nih buat Kak Darsila ya, luar biasa banget nih ya. Pak Yohanes, gimana Pak Yohanes dan juga Ibu Restauli, mudah-mudahan semakin semangat ya mendengar ceritanya Kak Darsila. Karena Kak Darsila ini kata teman-teman kantornya kayak bukan orang lagi sakit, katanya gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih, konsumsinya berapa sachet Kak satu harinya Kak Darsila sendiri? Oh iya, awalnya kan Kak Intan nyaranin 3 kali sehari. Yes. Jujur, buat saya produk AFC itu mahal Kak. Mahal. 1 bulan gaji Kak. Oke. PNS tahu lah berapa gajinya kan. 1 bulan Oke. gaji Kak. Jadi
Aduh, 3 kali, 1 bulan berapa paket? 3 paket dong. Ya, Tapi saya iya, minum iya, cuma betul. 2 kali sehari. Pagi 2, Jadi, malam 2. Selama 2 bulan oke, saya minum 2 kali. 2 kali sehari. oke, Saya korting dikit, oke. Kak, biar bisa biar bisa konsumsi Nggak lebih apa-apa. panjang lagi. Nggak apa-apa, walaupun di korting, tapi kita bisa lihat ya teman-teman ya, ketika kita konsisten konsumsinya, terasa tetap ya manfaat produknya Kadar Sila ya. Luar biasa. Tuh Kak Darsila ada yang nanya nih, katanya nama Facebooknya apa ya Kakak? Oh nanti nanya ke admin ya. Utsu dan Suba konsumsinya, iya betul Kak Maria. Utsu dan Suba Tari 4 saset. Jadi 2 Utsu, 2 Suba gitu ya Kak Darsila ya. Iya, Kak. Iya, betul banget. Kak Darsila, tadi kan sempat dibilang juga ya, kalau misalnya konsumsi AFC ini memang berbeda dibandingkan sebelum konsumsi. Ini kalau misalnya sekarang benar-benar udah bisa beraktivitas lagi, sekarang lagi sibuk nih orang-orang musim Ramadan ini biasa pada bikin kue. Ibu bikin kue juga nggak? Kebetulan, jadi kebetulan saya hobi baking. Saya emang Hmm. ini, Kak, emang produksi kue kering untuk Lebaran. Oke, mantap. Jadi ini yang di Padang Bentar ya, dilarisin Kak ya, ya. dagangannya Kak Darsila ya. Wah, oke. Ini, Ini udah Kak. banyak. Wah, wow, ini dia hampers-hampersnya Kak Darsila ya, luar biasa. Iya. Ini teman-teman ada yang tanya nih, konsumsinya udah berapa bulan katanya Kak Darsila? Dari bulan 11. Dari bulan 11 November. ya Kak Indri ya. 11 November, November Desember, sampai ya. Saya konsumsi sampai terus sekarang. sampai sekarang saya udah diamond. Mantap. Teman-teman, ini ada cerita menarik dari Kak Darsila. Mungkin ini satu cerita yang juga bisa teman-teman sharingkan nanti sama calon-calon membernya gitu ya. Tadi Kak Darsila bilang, saya ini bukan orang yang kelebihan duit istilahnya gitu ya. Mau beli produk AFC aja agak dikorting-korting tadi konsumsinya ya. Sehari 4 saset ya. Tapi kalau kita lihat ya, kesungguhannya Kak Darsila, niatnya Kak Darsila sampai akhirnya bisa konsumsi dan mengalami atau merasakan manfaatnya itu luar biasa ya teman-teman ya. Gimana menurut Kak Darsila? Kenapa kok Kak Darsila melihat harganya mahal kok tetap dikejar produknya? Kenapa? Awalnya waktu awal-awal konsumsi kan belum bisa ngerasain, Kak. Kenapa efeknya gimana kan? Setelah dikonsumsi, oh baru berasa, Kak. Baru berasa. Jadi Mhm. saya gini, Kak. Kalau kalau badan saya sakit, saya nggak bisa beraktivitas, saya punya Hmm. duit, saya punya simpanan, nggak ada gunanya, Kak. Terus Exactly. ini jujur ya, waktu beli AFC pertama itu, saya jual simpanan emas 10 gram. Luar biasa. Buat bisa beli 2 paket awal dulu, 2 paket awal. Ini cerita kisah tentang beli AFC-nya. Mhm. Jadi beli emas, setelah itu saya merasa badan saya sehat, saya bisa kerja, bisa kayak sekarang bisa aktif lagi produk cooker saya, kue kering untuk Mhm. Lebaran, bahkan bisa produktif dan menghasilkan duit lagi kan, Kak. Kalau saya sakit Betul. kan saya Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, Kak. Cuma Iya, istirahat betul. aja. Jadi Iya, betul. karena saya udah merasakan efeknya tadi, ya udah beli konsumsi aja terus gitu, Kak. Kebetulan sekarang juga Iya. masih pengobatan kan, masih kemo, masih ada 3 kali lagi. Ya udahlah, lanjut aja. Oh, Jadi yang pertama, yang kedua dari jual emas, yang ketiga ada aja, Kak, rezekinya. ada Suami rezekinya. dapat Kalau kita punya rezeki. niat ada rezekinya. Ada suami ngasih duit ini buat beli vitaminnya lagi. Oh, lanjut Iya. bulan lagi kan. Terus bulan depan ada aja lah, Kak, pokoknya jalannya dapat lagi. Bulan depannya lagi ada terima arisan, bisa beli AFC lagi gitu, Kak. Betul, 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 betul. Itu satu ya, Kak Darsila, kita nggak boleh mengecilkan kuasa Tuhan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita udah ada niat, jalannya pasti ada kok. Tuhan yang kasih rezekinya ya. Kita minta aja sama yang punyanya ya. Nah, tadi ini banyak pertanyaan nih, Kak Darsila. Katanya tadi sudah metastase kemana aja? Ke tulang ya, Kak Darsila ya. Tulang Betul ya? klavikula, ke tulang klavikula sama ada paru juga ada sedikit.
di paru ada dan di tulang ada. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisinya Kak Darsila, mungkin teman-teman juga agak-agak ini sehat banget, seger banget, kayak bukan orang sakit ya. Itulah manfaat dari AFC. Kak Darsila boleh nggak di-sharing nih ya? Tadi ada pertanyaan juga. Kak Darsila, jadi kalau misalnya pengobatan kira-kira berapa kali diminumnya dalam sehari? Diulang lagi boleh Kak Darsila ya? Kak Darsila konsumsinya berapa Dua banyak nih? kali, Kak. Kalau Kak 2 kali, Darsila saya 2 kali ya? minumnya 2 kali. Mm-mm. Ya, Utsukushi sama Subarasi pagi minum 2, malam mau tidur minum lagi 2. Oke, ini ada pertanyaan tadi, ada kanker apa Kak Darsila? Kak Darsila ini awalnya kena kanker payudara di tahun 2019 ya. Dinyatakan bersih 21, Kak. 2021 ya, 2021 ya. Dinyatakan bersih, ternyata 2024 metastase ke tulang dan paru-paru teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat luar biasa sih Kak Darsila dengan kondisi yang segar seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Yang awalnya Suami saya senang banget dong ya. nggak ngerti Mm-mm. tentang ininya kan, bisnis AFC-nya, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Semua setiap saya beli AFC, saya serahin sama Kak Intan. Kak, aku mau beli. Ternyata ada bonusnya, ada cashback ya Kak ya. Sampai sekarang Iya. kalau ini dibuka akun AFC-nya ada 96 poin yang belum ini, ada BV ini aku nggak ngerti, tapi cuman apa ya, kalau sakit nggak mikirin ininya kan, lebih ke fungsi produknya aja dulu. Produk. Aku juga nggak ngerti sampai sekarang, belum paham tentang ini aplikasi AFC-nya, jalanin bisnisnya. Cuman aku tahu ini udah terasa produknya bagus. Manfaatnya. Manfaatnya. Oke, Kak Darsila ini ada pertanyaan. Gimana? Order aja belum bisa. Semuanya masih Kak Intan. Luar biasa. Tapi alhamdulillah seneng ya ketika ngeliat ada cashbacknya masuk aplikasi, seneng ya. Seneng dong. Iya. Seneng banget. Kak Darsila ini ada pertanyaan nih. Ini bagaimana pendapatnya Kak Darsila? Kalau misalnya sudah divonis CA mamai, tapi pasien ini nggak mau di kemo, apakah bisa mereka konsumsi produk AFC saja karena takut kemo? Kak Darsila, menurut pandangan Kak Darsila, penting nggak kita melakukan kemoterapi atau jalur medis dan juga ditambah dengan Utsukushi Subarashi? Gimana pandangan Kakak? Kalau menurut aku penting, Kak. Jadi Ya. kita emang harus ikutin proses pengobatan kanker kan, yang kita tahu itu kemoterapi dan radiasi, itu nggak bisa enggak, Kak. Kita dampingin sama vitamin superfood kita, AFC, biar badan kita juga bisa tetap fit, tetap sehat pas kita lagi kemo atau radiasi. Aku kalau lagi kemo, Kak, banyak yang seruangan kemo itu, ibu ini mah nggak sakit katanya. Nah, karena datang sendiri, pulang sendiri, ngurus semuanya sendiri. Iya, ngurus semua. Wow, luar biasa, luar biasa. Sampai perawatnya nanya, yang kemo siapa? Saya, Bu. Kok kamu nggak sakit? Masya Allah, luar biasa. Tapi Kak Darsila, kalau misalnya Kak Darsila sudah merasakan manfaatnya, biasanya orang ini tergerak untuk sharing sama orang lain. Kira-kira ada nggak anggota keluarga Kak Darsila yang juga sudah mengkonsumsi produk AFC? Ada. Siapa tuh? Jadi pertama keluarga kan nengok, kayaknya sehat-sehat aja, kata keluarga, adik, kakak kayak gitu kan. Oh, berarti emang vitamin kakak ini bagus nampak ininya di ininya, nah, pokoknya kelihatan lah gitu. Jadi waktu bulan Desember kemarin saya habis kemo kan Kak, kemonya tanggal 18. Ya. Terus udah bilang sama orang mama, Mak, Natal besok nih nggak pulang lah karena habis kemo, pasti masih lemas rumah. Oh iyalah, nggak apa-apa, yang penting sehat. Tahu-tahu Kak bisa pulang Kak, karena sehat-sehat aja Kak. Senangnya. Jadi gimana, ibu senang dong ya ngeliat anaknya pulang ya? Iya, terus nyaranin juga mama, ini belilah, bilanglah sama adikmu supaya dikasih sama adik ipar saya, kebetulan ada asma juga Kak. Oke. Jadi disaranin sama mama supaya minum AFC juga. Sekarang udah paket yang kedua. Oke, Bapak juga minum hikari. Bapak minum hikari. Bapak ada perubahan nggak? Bapak minum hikari ada perubahan nggak? Ada Kak. Apa tuh? Kalau mama bilang Bapak sejak minum obat itu tuh nggak terlalu ngamuk-ngamuk lagi.
Wah, agak tenang gitu. emang suka ngamuk-ngamuk? Biasanya kan suka namanya orang tua ya Kak ya, kadang dibilangin suka ngegas gitu, marah-marah, nggak jelas, nggak mau dibilangin. Tapi setelah minum hikari dia agak tenang Kak. Oh iya Mak, emang kayak gitu. Wow, Efeknya luar biasa. Wah, luar gitu. biasa, luar biasa. Senang ya. Jadi nggak cuma Kadar Sila, mudah-mudahan nanti sekeluarga besar juga ikut merasakan manfaatnya. Dan mudah-mudahan nanti makin banyak lagi orang-orang yang ketemu sama AFC ini berkat Kadar Sila. Dan semuanya makin sehat. Amin. Kak Darsila, Amin. ada mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di live malam hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh silahkan. Masih ada yang mau tanya-tanya, boleh. Mungkin dari Kak Darsila juga silahkan ada pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ragu-ragu ini beneran bisa nggak sih, kerasa nggak sih manfaatnya atau apapun. Kak Darsila boleh silahkan. Pesannya Kak ya. Ya. Pesannya apa ya? Karena saya udah merasakan penyakit yang dalam tanda kutip semua orang tahu kanker itu nggak bakalan lama gitu kan Kak. Jadi saya betul-betul setiap hari itu rasanya berharga Kak. Iya. Setiap hari rasanya berharga, bersyukur setiap hari dikasih kesempatan untuk masih bernafas, masih bisa sama keluarga. Jadi pesan saya, kesehatan itu mahal. Meskipun AFC mahal, tapi kesehatan kita jauh lebih penting daripada harga apa nilai uang yang kita beli buat AFC gitu. Karena uang nggak bisa membeli waktu kita bersama keluarga kan. Tapi kalau kita sehat, kita bisa membeli AFC supaya kita lebih sehat lagi, Kak. Gitu. Wow, Kita bisa luar produktif lagi. biasa, luar biasa. Karena memang kalau orang udah produktif seperti Kak Darsila, ketika sakit pasti rasanya, aduh, nggak karuan nih ya. Jadi ketika, iya kan? Jadi ketika memang sudah bertemu dengan produk yang tepat seperti AFC ini, rasanya, wah, udah deh, uang tuh nggak ada nilainya. Yang penting kita sehat dulu. Kalau udah sehat, uang bisa dicari lagi ya. Betul, Kak. Betul. Sip. Yuk teman-teman yang semua ada di sini, saya mau meminta sama teman-teman semua nih, ayo kita sama-sama berdoa ya buat teman-teman yang ada di sini, yang mungkin sekarang ini sedang berjuang dengan sakitnya dan sedang ikhtiar dengan produk AFC. Kita saling doain yuk, mudah-mudahan nanti juga Kak Darsila segera pulih, diangkat penyakitnya, tidak ada tersisa satu apapun. Begitupun dengan teman-teman semua yang ada di sini ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman segera pulih lagi ya. Oke, semangat ya teman-teman semua ya. Oke, sip. Adakah makanan khusus yang harus dihindari Kak Darsila? Waduh, ini baru mau pamit, ada yang bertanya nih. Boleh ya pertanyaan terakhir ya? Ya. Makanannya. Makanan yang saya hindarin itu makanan yang multiproses. Oke, ultra processed food ya. Nugget, Iya. sosis, udah jelas nggak boleh ya? Jadi Ya, sekarang makanannya lebih ke real food aja. real food, good. Oke. Kak Karena Darsila, kita ini boleh dong? udah minum vitamin yang bagus, masa kita mau masukin racun-racun lagi ke badannya gitu. Mantap Biar lebih banget memang. maksimal. Ya. Yes, mantap banget. Beda ya teman-teman, Itu emang aja kalau sih, Kak. asisten apoteker udah pasti paham banget nih soal nutrisi ya. Mudah-mudahan Kadang nanti enggak sharing dari juga Kak loh, Darsila juga. Kak. Oh Kadang enggak ya? pengen makan mie ayam juga. Tahan dulu ya, tahan dulu ya. Real food ya teman-teman ya. Bukan yang mereknya real food ya, tapi makanan yang asli ya teman-teman Ya, ya. betul. Oke deh, Kak Darsila ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Nama Facebooknya apa, Instagramnya apa? Oh iya, Boleh nggak nama dikasih tahu? Facebooknya Darsila Sihaloho. Kebetulan saya Darsila, orang Medan. Iya, Sihaloho. oke aku catat ya. Darsila Ya, Sihaloho. iya Oke, betul. sip. Aku udah kasih teman-teman di kolom chat, jadi silakan di follow Facebooknya. Ini seketika viral nanti Kak Darsila ya. Tolong di Jangan kaget kalau postingannya kue-kue lebaran. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Dilarisin ya teman-teman ya. Oke deh, Kak Darsila, thank you banget ya sudah bersedia datang malam hari ini. Mudah-mudahan Kak Darsila sekali lagi sehat, semakin sehat, selalu sehat ya Kak Darsila ya. Terima kasih banyak, Oke, laris Kakak. dagangannya ya. Amin, biar bisa beli AFC terus, Kak. Amin. Yeay, terima kasih sekali lagi buat Kak Darsila. Teman-teman boleh tepukan yang meriah buat Kak Darsila. Kasih dong icon emot-emot tepuk tangan buat Kak Darsila. Ayo. Thank you banget Kak Darsila. Selamat beristirahat lagi ya. Oke. Ya, Terima kasih banyak Kak. sudah Terima sharing malam hari kasih. ini. Makasih Ya, semuanya. sama-sama. Thank you Kak Darsila. Selamat malam.
Oke, gimana teman-teman tadi sudah ini ya, mendengarkan ceritanya Kak Darsila, seru ya, menginspirasi banget buat kita semua. Nah, sekarang kalau kita udah dengar cerita yang baik gitu ya, baiknya cerita baik ini kita sharingkan ke lebih banyak orang. Setuju? Setuju. Coba dong, Kakak Restauli kalau setuju sama Pak Nani Rengka kalau setuju, Pak Antoni kasih jempol dong di layarnya. Mana jempolnya, Pak? Bu? Mantap. Kalau kita punya cerita yang baik, kita sharing sama orang-orang lain ya. Oke, malam hari ini tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya ingin sharing sama teman-teman seputar TikTok. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Siapa di sini, teman-teman semua, yang sudah mulai sharing tentang AFC di TikTok? Boleh ketik di kolom komen saya. Wah, ayo. Saya Kak, sudah mantap. Wah, Kak Tera sudah, saya mantap. Belum. Oke, ada yang belum nih 2 orang. Oke, saya Kakak, mantap, mantap, mantap. Semua kayaknya udah pada ke live TikTok belum? Ada yang udah live juga nggak? Saya Kak, oh aku juga belum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, pokoknya malam hari ini teman-teman silahkan diserap saja ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akan mulai. Saya akan share screen teman-teman, siap-siap ya. Wah, masih belum teratur. Oke, belum Kakak, baru 3 hari gabung di AFC. Mantap, 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 mantap. Oke, sekarang kita akan lihat sama-sama teman-teman. Saya akan share sama teman-teman yang satu ini. Kita lihat sama-sama ya. Oke, apakah sudah bisa terlihat teman-teman? Oke, kita lihat ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya ngelihat tadi satu tayangan singkat 15 detik. Ini ada tulisannya sehari-hari ya sama anak-anak, 24 jam 7 hari dalam 1 minggu, dari dulu selalu begitu gitu ya. Tapi di 3 tahun terakhir ini, dari tahun 2021, ada yang beda di hidup saya teman-teman ya. Ternyata di bulan September 2024, penghasilan saya di AFC tembus 3 digit, 102,350 ribu. Wah, segini angkanya cukup atau kurang teman-teman? 1 bulan. Menurut teman-teman cukup atau kurang? 102.350.000 rupiah. Cukup atau kurang? Ayo dijawab. Wah, kata Kak Lisa, cukup, cukup banget. Wow, keren banget. Nah, cukup nggak? Cukup nggak nih? Lebih kurang katanya. Iyalah, kalau Kak Ewin mah udah lebih lagi lah ya pastinya. Ini kan baru pemula ya. Gimana? Cukup? Cukup ya? Aduh, 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 mau dong. Pastinya mau. Cukup banget lebih pun. Oke, mantap, mantap, mantap. Teman-teman, ini adalah kali pertama saya seorang ibu rumah tangga, teman-teman ya, yang mostly bekerja di rumah, mendapatkan penghasilan 3 digit dari AFC. Pure saya kerjakan dari rumah. Kalau teman-teman mau seperti saya, teman-teman pasti bisa kalau teman-teman ikutin training malam hari ini. Mudah-mudahan dilakuin ya cara-caranya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Siap? Kita lanjut. Oke deh. Sebentar, kok nggak mau gerak sih? Nah, ini dia. Bentar-bentar ya. Saya next dulu ya. Oke. Nah, teman-teman di tahun 2024, pada saat ada trip-trip, kita kejar-kejar trip ya, saya berhasil mendapatkan 94 poin teman-teman tripnya. Dan ini semua saya dapatkan hanya dari TikTok saja. Ya, teman-teman, ini hanya dari TikTok saja. Mostly 90% dari TikTok. 94 poin itu berarti udah banyak tuh ya teman-teman ya. Dapetin cruise-nya saya dapat 4 karena terbatas. Udah dapat Inggris, dapat juga Turki, dapat juga Korea. Banyak deh, pokoknya banyak banget. Ini berkah banget buat saya di tahun 2024 bisa sampai di titik ini. Semuanya pasti atas izin Allah dan TikTok. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Wah, bisa buat umroh tiap bulan. Iya bener Kak, sahabatmu AFC. Bahkan saya ini umrohnya pertama kali teman-teman saya dapat dari AFC loh. Serius teman-teman, saya usia 40 tahun saya belum pernah umroh, tiba-tiba saya dapat umroh gratis dari AFC. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat AFC. Luar biasa ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini adalah pencapaian saya sekarang teman-teman, tepat di hari ini barusan saya update lagi. Jadi untuk yang sekarang ini saya sudah dapat 49 poin.
Kalau di convert teman-teman, Korean tripnya dapat 5, Turkinya dapat 5, Australinya dapat 2, dan Rusianya dapat 1. Masih terus berjuang ya, supaya bisa dapat lebih banyak lagi. Yuk teman-teman juga pasti bisa ya. Semangat semuanya, oke? Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke, ini dia. Sip. Teman-teman, semuanya itu saya dapatkan, tadi sekali lagi ya, saya bilang 90% dari TikTok. Oke, ini kata Kak Antoni, caranya spill dong. Ini saya spill ya, silakan teman-teman ikuti. Oke, nah jadi teman-teman malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengoptimalkan ya si akun TikTok kita. Jadi jangan sampai si akun TikTok ini teman-teman cuma buat dipakai mata kita jalan-jalan, cuma dipakai buat jajan-jajan. Mari dari tahun 2025 setelah teman-teman ikutin training saya, akun TikToknya bisa menghasilkan. Insya Allah ya. Kita bedah ya sekarang ya, kita bedah ya. Oke. Nah, teman-teman untuk kita memulai TikTok, tentunya kita harus membangun akun kita dulu. Saya mau tanya dulu deh. Tadi teman-teman tadi bilang udah pada punya akun TikTok. Udah pada bisa belum live TikToknya? Udah ada yang bisa live TikTok? Udah banyak kayaknya ya. Udah banyak kayaknya ya. Wah, bisa. Oke, good. Belum bisa. Oke, siap. Buat teman-teman yang belum bisa, ya, belum bisa live, memang caranya itu tidak instan, teman-teman. Semua yang ada di live TikTok atau di TikTok ini saya bangun secara organik. Jadi memang teman-teman harus sabar dulu ya. Kalau misalnya di TikTok itu nggak kayak di Instagram. Kalau di Instagram tuh kita bisa beli-beli follower. Kalau di sini nggak bisa. Jadi benar-benar saya membangun akun saya itu di tahun 2023 pertengahan, teman-teman. Kurang lebihnya bulan Juli, saya mulai membangun akun saya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Bayangin, 5 bulan, teman-teman. Struggling untuk membangun akun TikTok saya. Ups and downs-nya itu luar biasa. Ini udah sering banget diomelin Pak Niko. Jelek kontennya gitu. Tapi terus aja maju. Jadi buat teman-teman, satu tips dari saya, untuk membangun akun, teman-teman harus rutin buat konten. Kalau bisa, 1 hari 1 konten. Jangan kelewat. Ya, 1 hari 1 konten. Kedengarannya mudah, tapi cobain deh. Ya, lumayan challenging. Tapi bisa pastinya ya. 1 hari 1 konten. Oke? Nanti setelah followernya sudah ada 1000, atau sekarang kayaknya nggak nyampe 1000 udah bisa live deh. Kita mulai live TikToknya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tanya, gimana Kak Intan biar bisa live? Ya teman-teman harus sering-sering konten. 1 hari 1 konten. Ya. 1 hari, oke. Akun sering di PL. PL tuh ini ya Kak, pelanggaran ya. Oke, nah kalau misalnya pingin tahu konten-konten apa yang bebas dari pelanggaran, kayaknya kita harus bikin kelas konten deh ya. Sekarang saya mau jelasin tentang garis besarnya dulu live TikTok ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sip, kita lanjut. Oke. Wah, tuh kan benar kata Kak Eli ya, bikin satu konten aja makan waktu 2 jam, kadang lebih benar. Makanya coba deh, 1 konten 1 hari aja ya, gitu. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ajakin teman-teman untuk mulai belajar live TikTok. Jadi kalau misalnya kita mau live TikTok itu teman-teman kita butuh persiapan pastinya ya. Jadi jangan langsung tabrak-tabrak aja. Kalau saya sih lebih suka disiapin dulu ya sebelum kita live TikTok. Nah, teman-teman boleh lihat di sebelah kirinya ini adalah akun saya, teman-teman. Akun saya ini sudah ada 56,9 ribu followers dan ini benar-benar organik. Ya, teman-teman ya, saya bangun dari tadi saya bilang bulan Juli di tahun 2023 ya. Oke ya, banyak ya followersnya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti seperti itu. Yang penting konsisten dulu bikin kontennya ya, gitu ya. Oke, terus tadi gimana persiapannya sebelum kita mau melaksanakan yang namanya live TikTok? Teman-teman persiapannya itu cukup 3 aja. Wah, 3 itu adalah persiapan fisik, mental, dan material. Apa tuh? Jangan bingung, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Organik maksudnya apa Kak Intan? Organik ini maksudnya teman-teman kalau di TikTok itu kita bangun benar-benar hasil jerih payah sendiri. Jadi kita nggak pakai beli-beli followers, kita nggak pakai ini itu nggak ada lah teman-teman. Pokoknya kalau di Instagram tuh setahu saya bisa loh ya beli followers ya. Kalau di TikTok nggak bisa. Jadi benar-benar teman-teman harus bangun akunnya dengan membuat konten 1 hari 1 konten, gitu ya. Oke, berapa jam dan berapa kali live dalam 1 hari? Kak Kode Batam kalau saya
sekarang live-nya sehari 3 kali, setiap kali live itu 1 jam sampai 1,5 jam, karena saya nggak bisa lama-lama juga sekarang ya. Kalau zaman dulu pokoknya dimulai dengan minimal 1,5 jam setiap hari. Nanti kita bahas ya. Kita siap-siap ini dulu teman-teman ya. Kita akan bahas persiapan fisik, mental, dan material yang teman-teman harus siapkan. Oke, sip. Nah, teman-teman lihat, yang pertama perfect timing. Nah, ini kita bahas nih ya. Perfect timing. Perfect timing itu apa? Jadi kalau teman-teman tanya, Kak Intan kira-kira jam berapa sih live yang paling oke gitu ya, yang paling banyak penontonnya? Saya rasa itu saya nggak bisa jawab. Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, perfect timing itu adalah pilihlah waktu yang teman-teman rasa teman-teman nyaman untuk melakukan live. Rutin setiap hari sampai mati. Aduh, sampai mati banget ya. Iya beneran. Jadi teman-teman silahkan dipilih-pilih waktunya, disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalnya, wih, Kak Intan live-nya jam 8, berarti saya ngikutin jam 8. Tapi anak-anak masih belum tidur, tapi suami masih belum diberesin keperluannya. Jangan teman-teman ya, tolong dipilih satu waktu yang teman-teman benar-benar bisa dedikasikan untuk bekerja gitu ya, minimal 1,5 jam dalam satu hari. Ya, tolong waktunya itu jangan diubah-ubah, terus di jam segitu aja. Ya, terus di jam segitu aja. Jadi jangan pindah-pindah. Supaya apa? Supaya keberadaan teman-teman di TikTok disadarin sama si TikTok. Ada si Rajin nih ya, si Rajin pangkal kaya. Jadi teman-teman silahkan dipilih jamnya disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Coba ditolong ya, disisihkan minimal 1,5 jam setiap kali live. Mau 1 hari sekali, it's okay. Udah bagus. Yang penting rutin. Sekali lagi, jangan pindah-pindah. Oke? Siap. Yang kedua, teman-teman, kita harus badannya fit. Harus badannya segar. Teman-teman jangan salah loh. Kita live TikTok 1,5 jam ngomong sendirian. Itu butuh badan yang fit, badan yang segar. Jadi tolong sebelum live itu diusahakan dulu kita dalam kondisi yang segar, yang fit. Jangan kalau misalnya pulang kerja malam-malam, udah sisa-sisa kita nge-live, nanti yang ada hasilnya kurang begitu maksimal. Jadi silakan dipilih teman-teman waktu yang paling teman-teman ini badannya fit dan segar. Karena kita mau nge-live ini kan mau kerja, ya nggak? Iya. Terus kemudian silakan teman-teman dipilih pakaian dan aksesoris yang nyaman. Buat saya pribadi, kalau kita pakai bajunya nyaman, selama live 1,5 jam, kita nggak bakal mikirin penampilan kita. Ya udah kita ngalir aja. Tapi ini contoh aja ya, saya dulu suka bereksperimen dengan kerudung. Nih, yang di sebelah ini nih, di layar saya pakai kerudung yang ada ombak-ombaknya. Kalau ombaknya lagi nggak bagus nih kerudungnya, saya bisa sibuk benerin kerudung. Nah, itu mengganggu konsentrasi juga teman-teman. Jadi tolong dipilih pakaian dan aksesoris yang nyaman untuk 1,5 jam berada di depan layar, gitu ya. Kemudian siapkan juga minumnya, teman-teman. Ya, minumnya jangan yang bikin batuk. Dan sebelum live, tolong pergi dulu ke toilet. Karena kita akan bekerja, nge-live 1,5 jam minimal. Gitu ya. Oke, siap. Oke, ini adalah persiapan fisik yang teman-teman harus lakukan. Ya. Sampai di sini nanti kita tanya jawabnya di akhir aja ya teman-teman ya. Saya belum mau bahas tanya jawabnya dulu ya. Oke? Siap. Kita lanjut lagi ya. Sampai di sini kayaknya udah pada paham ya. Kalau udah pada paham, boleh dong teman-teman diketik paham. Sip. Paham. Mantap ya. Sampai di sini masih gampang ya. Oke, sip. Nanti kita bahas lagi ya pertanyaan-pertanyaan di akhir. Oke? Sampai di sini paham dulu. Oke, mantap. Kita lanjut teman-teman. Oke. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa, teman-teman. Ketika kita mau live TikTok, siapa yang suka ngerasa grogi alias deg-degan? Ada yang suka, Kak Intan aku tegang banget nih mau live TikTok nih, gitu deg-degan. Ada nggak? Nggak ada. Bagus dong kalau nggak ada. Wah, saya. Saya, kata Kak Eva, kata Kak Sri ya. Teman-teman, ketika kita merasa deg-degan, ketika kita merasa tegang atau grogi, itu adalah hal yang wajar ya. Selama kita masih bernafas, kita diberikan satu perasaan yaitu deg-degan, tegang, grogi itu natural. Perasaan dari Yang Maha Kuasa ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, gimana cara mengatasinya nih? Saya grogi banget, aduh, ketemu siapa sih? Emangnya grogi banget ketemu mantan ya? Ada loh yang bilang sama saya,
Kak Intan, aku tuh grogi banget. Soalnya kalau misalnya aku live TikTok suka ditontonin mantan aku. Kata gitu. Aduh, emang iya sih bikin grogi ya. Tapi teman-teman ingat, groginya nggak boleh kita menangkan. Kita harus kalahkan groginya dengan apa? Salah satunya dengan doa ya teman-teman ya. Dengan keyakinan masing-masing kita melakukan afirmasi. Saya bisa, bicara saya lancar, saya akan memberikan informasi dan orang-orang akan menangkap informasi yang saya sampaikan. Kita kasih afirmasi. Ya, mantannya wajib gabung, bener. Wah, kalau Kak Ewin mah mantannya wajib nonton ya kan, nyiapin minum ya. Oke, nah teman-teman tadi ya untuk latihan berafirmasi ini memang kita harus latih doa terus teman-teman. Kalau umat muslim teman-teman silahkan doa-doa simpel seperti Robi Srohli Sodri, wa Yassirli Amri, wahlul uqdatam min lisani. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran lisannya, orang-orang yang mendengarkan juga paham apa yang kita sampaikan ya, sesimpel itu. Tapi doa itu pasti akan. Iya, betul. Semoga saya dimudahkan. Pasti. Ingat ya teman-teman, doa yang baik-baik. Oke? Jadi kalau misalnya mulai TikTok jangan mampus dah gua. Aduh, jangan. Jangan ya teman-temannya, nggak boleh, nggak boleh. Kita afirmasi yang baik-baik. Oke? Mantap. Sip. Nah, yang kemudian teman-teman, iya, nah itu yang suka bikin buyar, tiba-tiba Pak Niko masuk, tiba-tiba Pak Michael Tampi masuk. Waduh, tiba-tiba langsung pingin nyisir nih kan ya, walaupun pakai kerudung kan. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Itu latihan, latihan ya. Oke, nah yang kedua selain berdoa, teman-teman yuk kita sama-sama latihan pernafasan. Nah, sekarang saya mau ngajakin teman-teman untuk berlatih pernafasan. Saya pingin teman-teman yang ada di sini yang mungkin bisa on cam ya, yang mungkin bisa on cam, boleh kita on cam sebentar yuk teman-teman yuk. Kita sama-sama berlatih pernafasan. Saya pingin mengajak teman-teman supaya yes, nanti ketika live itu kita nggak ngos-ngosan. Ya, wah mantap banget. Udah ada Kak Dwi, Kak Anastasia dari Kak Cirebon, Kak Keti juga, hai, Kak Maria, Kak Helmi, wah, Pak Helmi lagi santuy nih kayaknya ya Pak ya, mantap. Kak Antoni juga selamat bergabung nih, Bapak Pendeta ya saya juga selamat malam. Oke, teman-teman, salah satu yang selalu saya lakukan sebelum live TikTok adalah melakukan latihan pernafasan. Latihan pernafasannya nggak usah ribet-ribet teman-teman, latihan pernafasannya yang simpel-simpel aja, tapi sekarang saya mau ngajakin teman-teman untuk sama-sama yuk kita berlatih pernafasan. Pertama, teman-teman silahkan ambil nafas dari hidung sedalam-dalamnya. Oke? Kemudian, ingat ya teman-teman, ditarik lewat hidung, tapi ketika teman-teman menarik nafas, tolong jangan bahunya sampai keangkat. Jangan gini. Jangan gitu, apalagi dadanya ngembang. Jangan gitu ya. Narik nafasnya dari hidung, tapi usahakan diafragmanya. Jadi perutnya yang ngembang. Ya. Jadi bahu, dada tetap tegak biasa, nggak sampai naik. Yang gembung adalah perutnya, ya. Coba ya, kita tarik, nanti dikeluarkannya teman-teman lewat mulut. Sampai nafasnya habis, bis. Oke? Bisa ya? Kita coba ya. Kita tarik nafas, 1, 2, 3. Buang. Sampai perutnya kempes banget. Bisa? Kalau bisa boleh kasih jempol? Asik. Coba saya kasih lihat sekali lagi ya. Tarik nafas dari hidung. Perutnya kembung. Wah, perutnya Pak Antoni udah gede banget nih Pak. Waduh, itu kayaknya isi tajil juga tuh. Enggak ya, bener nafas ya. Buang lewat mulut. Sampai perutnya kempes. Oke? Apa sih manfaatnya latihan pernafasan seperti tadi? Manfaatnya, waduh, perut saya nggak kempes-kempes nih, aduh, dicubit perutnya. Manfaatnya teman-teman supaya nafasnya teman-teman ini panjang. Ya, karena kalau kita mau ngomong di TikTok, kita butuh nafas yang panjang. Kita akan ngomong sendirian minimal 1,5 jam. Oke? Ingat ya, di live TikTok itu kalau kita deg-degan, udah pasti nafas jadi terbatak-batak, jadi pendek-pendek teman-teman. Makanya tolong kalau misalnya sebelum live TikTok, latihan nafas dulu. Yes, dan bisa lebih pede. Oke, ada latihan yang kedua, mau dicoba atau sudah cukup kira-kira? Kalau sudah cukup kasih jempol aja. Oke. Oh, mau lagi. Oke. Satu kali lagi ya teman-teman ya. Satu kali lagi ya. Ini adalah teknik pernafasan 4x4. Jadi teman-teman tarik nafas lewat hidung, menghentak 4 kali.
Gitu, bisa ya? 4 kali ya. Tarik ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Nanti kan latihannya sebelum live TikTok. Jangan pas live TikTok latihan nafas. Nanti orang-orang, ih kenapa itu si Bapak gitu-gitu ya. Jadi latihannya sebelum live TikTok ya. Tarik nafas 4 kali dengan hentakan lewat hidung. 4 kali ya. Dibuang gini. 4 kali. Seperti pakai sedotan. 4 kali. Perut bawahnya ya, yang mengencang ya. Oke. Kak Maria jangan ketawa-ketawa, ini serius loh latihannya. Siap ya, kita coba ya. Tarik 4 kali. 1, 2, 3. Buang 4 kali. Itu juga akan mengencangkan otot diafragma kita, teman-teman. Diulang-ulang ya, diulang-ulang lama-lama. Kalau perutnya makin kenceng, aduh perut aku kontraksi nih, berarti itu bagus. Berarti itu works, teman-teman. Ya, dilatih dulu sebelum live TikTok. Oke? Siap ya. Sampai di sini saya rasa cukup. Oke. Yang selanjutnya, teman-teman, yang harus kita lakukan sebelum live TikTok adalah pede aja lagi. Ya. Terus gimana Kak Intan biar pede? Wah, ada nggak di sini yang masih ngerasa belum pede? Jadi batuk si Bapak mah pelan-pelan dong Pak ya. Lagi sementara gua tiba-tiba yes, kayak vocalizing. Benar. Oke, teman-teman, kita harus pede kalau lagi live TikTok. Iya dong, harus pede. Kenapa? Kalau kita nggak pede, itu akan tercermin nanti sama penonton kita. Ngapain nontonin Kak Anastasia, nggak pede orangnya, ya nggak? Kita kalau ngeliat orang nggak pede, kita malas nontonnya, ya kan? Iya, pede aja lagi. Nah, buat bikin jadi pede, saya punya 4 rumus, teman-teman. Ini boleh dicatat aja ya. Nah, ini gimana nih biar pede? Yang pertama adalah M. Ini math ya, rumus math, tapi bukan matematika. M-nya di sini adalah material alias materinya. Jadi supaya kita pede, teman-teman harus kuasai materi yang teman-teman mau bicarakan di live TikTok. Harus tahu materi, harus kuasai materinya. Katanya teman-teman, namanya siapa? Ibu Restauli, konsultan AFC. Waduh, ada namanya tuh, konsultan AFC. Giliran ditanya tentang produk AFC, berdirinya tahun berapa, Ibu bingung. Aduh, kapan ya? Lupa saya. Nah, gimana tuh? Ya nggak? Jadi kita harus kuasai dulu materi yang akan kita bawakan, teman-teman. Nomor 1, materi tentang AFC tentunya, materi tentang kesehatan tentunya. Karena kita adalah konsultan kesehatan, katanya gitu ya. Yang kedua adalah audience. Audience. Audience di sini adalah penonton kita. Sebenarnya menurut saya, kalau kita ada di live TikTok, kita nggak usah peduliin audience kita. Karena nggak kelihatan. Bener nggak? Bener nggak coba Kak Dwi? Kalau kita nge-live emang kelihatan tuh orang-orang yang nonton? Enggak kan? Bener kan? Nggak kelihatan kan? Jadi sebenarnya untuk audiens ini kita nggak usah pedulikan. Kita nggak bisa lihat teman-teman, ya nggak ada kelihatan. Ya udah, paling kalau mantannya muncul tuh kebayang-bayang langsung ya. Apalagi kalau sebelum live minum hikari, makin kebayang-bayang tuh mantannya kan ya. Hati-hati ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang A itu audiens menurut saya teman-teman nggak usah terlalu pikirin. Karena sebenarnya audiens di live TikTok itu kita nggak kelihatan wajahnya. Jadi udah fokus aja sama kuasai materi. Yang ketiga, T, teknik. Teknik apa? Tadi, teknik pernafasan. Yang kedua, teknik bicaranya, intonasinya. Ya, suaranya harus lantang, teman-teman. Jangan bisik-bisik, gitu ya. Supaya apa? Supaya enak didengar sama yang nonton, gitu ya. Itu nanti untuk teknik suara kayaknya harus ada kelas khusus. Yang jelas teman-teman dilihat aja beberapa contoh orang yang bagus live TikToknya, ikuti. Disesuaikan dengan gayanya teman-teman, gitu ya. Dan yang terakhir, heart. Heart itu hati, alias niat. Jadi sebelum kita melakukan live TikTok, ya niatin mau apa live TikToknya. Misalnya, saya pingin nih apa yang saya sharingkan hari ini, saya bisa bermanfaat buat banyak orang, ketemu orang-orang yang sakit, bisa membantu mereka jadi lebih sehat lagi. Niatkan yang baik-baik teman-teman ya. Niat baik, hasilnya akan baik. Mungkin ini kayaknya, Kak Intan itu teoritis banget, tapi benar.
Ini kan diajarkan sama agama kita. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Niatin yang baik, hasilnya insya Allah baik. Ya, itu tadi untuk yang mental. Oke deh, OTW download TikTok harus Kak. Kalau audiensnya nol, apalagi audiensnya nol. Teman-teman, kalau audiensnya nol, teman-teman tuh jangan khawatir. Saya dulu memulai live TikTok juga audiensnya nol, sama. Terus apa yang Kak Intan lakukan ketika audiensnya nol? Pura-pura aja ada audiensnya ada 3.000 atau 4.000. Ngomong aja terus teman-teman. Justru ketika teman-teman punya audiens nol, itulah saatnya teman-teman untuk belajar. Tanpa takut dikomentarin orang, tanpa takut dagangannya nggak laku. Karena kita belajar teman-teman. Latihan terus. Justru kalau penontonnya nol, jangan berhenti. Itu dijadikan momen buat teman-teman latihan, latihan, latihan. Nanti datang 1, datang 2, datang 2.000, lancar. Gitu ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Tunggu, yang mau nggak kena pelanggaran saya kasih tahu. Sebentar lagi ya. Ini sudah tadi, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah ini dia. Tadi saya sudah bilang kita harus kuasai materinya. Buat teman-teman yang masih baru, mungkin ini terdengar gini doang, tapi tolong, ini adalah hal-hal yang saya perhatikan betul ketika saya mau memulai live TikTok. Pertama, teman-teman harus kuasai materi live-nya. Selama 1,5 jam, teman-teman mau ngomong apa aja. Teman-teman punya nggak buku AFC yang warna merah? Ada nggak buku AFC warna merah? Siapa yang punya buku AFC warna merah? Yang isinya tuh dari mulai sejarah perusahaan, nggak ada ya? Wah, nggak pada punya ya? Wah, aku punya sih, punya. Nah, saya teman-teman di awal live TikTok itu buku saya bawa, saya taruh di depan saya. Untuk apa? Untuk jadi materi ngomong. Bayangin teman-teman, 1,5 jam pusing tuh mau ngomong apa. Tinggal buka aja bukunya. Halaman pertama. Oke, AFC ini adalah perusahaan farmasi. Wah, gitu. Jadi teman-teman udah punya tuh materinya satu buku buat teman-teman ngomongin di saat live. Satu. Kedua, biar teman-teman nggak bingung, ini yang selalu saya ajarkan sama teman-teman di training-training saya. Teman-teman bikin pointers dan checklist. Jadi misalnya gini, bikin di kertas kosong, ya, bikin di kertas kosong. Nomor 1, perkenalan. Nomor 2, cerita sejarah AFC. Nomor 3, cerita Subsubarashi. Wah, gitu ya. Jadi sudah ada tuh list ya yang teman-teman mau bicarakan pada saat live. Mungkin terdengar biasa aja, tapi ini penting banget buat teman-teman yang baru mau mulai live. Ya, dicatat. Nanti kalau teman-teman udah omongin saat live, di checklist. Checklist. Jadi teman-teman tinggal lanjut ke pointer selanjutnya. Di checklist lagi, pointer selanjutnya checklist lagi. Kalau semuanya sudah penuh, ulang lagi ke atas. Gitu. Karena kalau kita live TikTok itu sebenarnya hanya pengulangan saja. Ya. Kalau teman-teman tanya, Kak, bosen dong Kak, ngulang-ulang terus. Loh iya, memang begitu. Karena kan yang nontonin kita itu nggak bakalan standby 1,5 jam. Mereka itu silih berganti. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada yang masuk lagi, kita ngulang lagi, boleh dong. Iya nggak? Iya, jadi seperti itu. Dibikin pointers dan checklist. Yang ketiga, saya selalu menyiapkan alat tulis. Mungkin kedengarannya, alat tulis doang, tapi ini penting. Buat teman-teman mencatat, kalau saya sih ya mencatat kira-kira apa aja sih yang saya perlu gali lebih dalam, saya catat. Saya mencatat kira-kira siapa sih yang sering nontonin live TikTok aku, cie. Kenapa harus dicatat? Nanti ada alasannya ya. Terus lighting, teman-teman. Live jam berapa aja? Oke, siap. Nanti kita bahas ya. Tadi udah saya bahas sebenarnya kalau live jam berapa aja. Teman-teman lighting, mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus ngemodal dulu, teman-teman. Ngemodal dulu ya, teman-teman ya. Kalau kita mau kerja di TikTok, kita kerja loh di TikTok, kita siapin dong. Semuanya dengan serius. Lampunya yang bagus ya. Wah, Kak Intan, lampu mahal nih. Ya udah disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, tapi beli. Karena ini sebagai modal kita untuk kerja. Coba aja teman-teman bayangin, kalau kita nonton live TikTok orang, terus burem, emang mau? Nggak mau nontonnya, males kan? Kita senangnya yang terang, yang cemerlang, yang aura-auranya keluar gitu kan ya. Jadi lighting itu berpengaruh teman-teman ya.
lighting itu berpengaruh. Yang kedua, backdrop atau background. Kalau saya pribadi, saya lebih suka teman-teman bikin background yang proper gitu ya, yang nyaman kalau kita lihat ya. Soalnya gimana teman-teman? Kalau misalnya kita ngelihat orang lagi live TikTok bahas tentang produk AFC yang harganya mahal, di belakangnya ada kandang ayam, lagi berantakan rumahnya, saya rasa kurang proper ya teman-teman ya. Orang juga kayak, apa sih kok berantakan banget rumahnya, yang ada fokusnya sama yang di belakang kita. Jadi coba dibikin backdrop, background, nggak usah yang mahal teman-teman, tapi cari spot-spot di rumah teman-teman yang proper, yang enak dilihat, gitu ya, yang teman-teman juga senang ngelihatnya, gitu aja, ya. Kemudian teman-teman, iya Kak, gimana buat background-nya? Nggak mesti dibikin Kak background-nya, Kakak cari aja spot di rumah Kakak yang ada, tapi kira-kira mantes gitu. Kalau teman-teman lihat latarnya itu tuh enak gitu dilihatnya. Nggak mesti kok bikin background yang keren-keren gitu, yang penting mantas aja. Kita harus bisa memantaskan teman-teman, kita ini menjual produk harga berapa. Ya, produk harga segitu, berarti kita tampilannya juga harus menyeimbangkan gitu. Boleh pakai dinding putih, oke banget, boleh banget, nggak apa-apa. Ya, kemudian filter teman-teman. Filter apa Kak Intan? Aduh, filter di TikTok itu usia 50 jadi 25 guys, ya. Jadi silahkan. Silahkan, bener loh. Kak Restauli langsung ketawa-tawa. Bener Kak. Aku tuh kalau nggak pakai filter ya, aduh kulitnya udah menurun. Tapi ketika pakai filter, naik lagi. Nggak apa-apa teman-teman, kita manfaatkan. Ingat teman-teman, orang-orang itu suka akan keindahan, termasuk kita. Jadi kalau kita ngelihat orang yang nge-live-nya itu cantik, seger, pasti kita juga semangat nontonnya ya. Kemarin saya nyoba pakai filter, malah dikira model, tuh kan katanya, bener Kak Ewin, kalau aku nge-live banyak banget yang bilang aku tuh kayak Saskia Gotik. Mantap kan? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai filter teman-teman. Ya, jangan berlebihan juga ya. Tapi kan maksudnya biar kita kelihatan cantik dan rapi dan seger aja, gitu ya. Filternya yang cocok. Iya, jangan yang aneh-aneh. Kalau saya sih lebih suka yang natural ya, yang natural aja gitu. Tapi minimal lah jerawat-jerawat dan kerutan-kerutan kita hindari, gitu kan ya. Nah, terus teman-teman produk. Kalau teman-teman emang pingin nge-spill produk AFC-nya, ya udah tampilkan produknya. Tapi saya sering banyak lihat juga teman-teman yang live itu nggak pakai produk. Jadi kita cuma sharing masalah kesehatan aja gitu. Boleh itu dipilih aja sesuai dengan teman-teman maunya seperti apa. Gitu ya. Seperti itu. Bebas aja. Senyamannya teman-teman. Karena memang konsep live tiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang hard selling, jadi produknya ditampilkan. Saya termasuk yang hard selling teman-teman. Produk selalu saya kasih lihat gitu ya. Ada juga yang soft selling, nggak dikasih lihat produknya, itu bebas. Terserah teman-teman seperti apa. Ya, disesuaikan aja dengan konsepnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai teknis banget nih teman-teman. Kita tulis judulnya di bagian atas. Ya, di bagian atas. Teman-teman, ini ada satu info menarik. Ini sebenarnya training ini sudah pernah saya bawakan cukup lumayan lama. Buat member All Stars ya. Dan alhamdulillah setelah training ini berjalan, selesai gitu ya, sekarang sudah kelihatan nih banyak ratu-ratu TikTok bermunculan setelah ikutan training ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman benar-benar perhatikan betul materinya supaya teman-teman bisa langsung praktek ya. Dan siapa tahu teman-teman jadi the next queen or king TikTok gitu ya. Teman-teman tahu Ibu Violeta ya? Ibu Violeta tahu ya, udah pasti pada tahu deh ya, top sponsor nomor 1 ya. Dulu Ibu Violeta juga datang ke training saya, belajar live TikTok di situ. Ketika melihat Bu Violeta live setiap hari, senang ya minta ampun. Tandanya apa? Ilmunya dipraktikkan teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ngikutin live TikTok kenal juga sama Kak Devita. Wah, itu juga Kak Devita yang lagi blooming banget teman-teman. Ikutan juga kelas atau training live TikTok saya. Jadi teman-teman ikutin betul ya teman-teman. Insya Allah teman-teman the next ya yang blooming. Asik. Nah, teman-teman kita lihat tulis judulnya di bagian atas, lebih spesifik, lebih baik. Kalau berdasarkan arahan Pak Niko, jadi memang setiap orang ini sekarang harus memilih satu aja penyakit yang teman-teman kuasai. Makanya sekarang banyak ya bermunculan kayak penyintas kanker serviks, mantan GERD gitu ya, pejuang kanker rektum misalnya gitu kan, banyak tuh ya sekarang ya. S2 GERD misalnya gitu. Karena apa? Karena dengan kita memilih satu tema yang spesifik itu akan lebih memudahkan
kita untuk menjelaskan dan orang-orang pun akan lebih relate sama kita, ya. Karena saya ini akunnya sudah duluan besar, jadi saya pakai yang ada aja. Saya nggak mau ngulang dari awal lagi, sayang, gitu ya. Seperti itu. Jadi mau nggak? Oke, Kak, udah banyak banget live AFC di TikTok. Jadi mau mulai ragu. Iya tuh, pejuang diabetes. Kak Intan bikin kelas TikTok offline dong. Kak Marisa. Nah, buat teman-teman yang melihat sekarang ini memang banyak banget yang live di TikTok. Iya, karena kan kita digeret sama Pak Niko untuk masuk ke live TikTok. Masif semuanya pada datang ke TikTok. Betul, kerasa sih. Di tahun 2023 pada saat saya memulai live TikTok, 2024 itu masih jarang yang live TikTok. Iya, sekarang udah banyak pakai banget. Tapi teman-teman inget ya, yang namanya rejeki itu kuncinya nggak begitu, ya. Resepnya nggak begitu. Rejeki itu pasti Tuhan yang atur. Jadi kalaupun misalnya kita saingannya banyak, kalau memang rejeki kita nggak kemana. Itu aja. Kalau saya selalu percaya itu. Jadi kalau teman-teman mau mulai, mulai. Jangan takut. Jangan pusingin orang lain, kita fokus aja sama diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, sip. Oke, Kak, apakah kita setiap live TikTok dibayar juga? Enggak dong, Kak. Kita kan nyari duit, ya kan? Oke, sip. Kita lanjut ya. Tulis judulnya lebih spesifik, lebih baik. Oh, ini ada pertanyaan nih. Aku kena blokir 2 kali gara-gara seling live AFC bahas marketing plan. Teman-teman, ini salah satu pertanyaan yang menarik dari Kak iPhone ya. Teman-teman harus tahu, ketika kita mau berjualan di TikTok, kita harus mengenal siapa itu TikTok. Apa maunya TikTok? Kita jangan main rabas, nggak boleh. Kita harus klunuwun dulu di TikTok ini. Salah satu peraturan yang keras ada di TikTok adalah kita dilarang, teman-teman. Yes, benar banget. Menjual tentang multi level marketing. Teman-teman cari deh peraturan itu di TikTok. Itu nggak boleh, teman-teman. Makanya saya kalau ngeliat ada orang yang kayak menjelaskan marketing plan gitu ya, itu agak-agak ngeri sih sebenarnya, ngeri sedap sih. Kalau untung-untungan masih oke gitu ya, lolos-lolos aja ya udah nggak apa-apa. Cuma memang teman-teman cari deh aturan di TikTok itu sebenarnya nggak boleh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati banget. Kalau teman-teman mau mulai tadi ya, bahas marketing plan. Karena itu takutnya dikira tuh kita kayak apa ya namanya penipuan gitulah ya. Jadi hati-hati, dibaca dulu TikTok ini maunya apa, TikTok nggak suka apa, kita harus ikuti karena kita iya ladangnya di situ kan, jadi kita ikuti maunya dia apa, yang punya rumah seperti apa gitu. Yes, jangan ngomong emelan di TikTok, bahkan suka ada yang pakai bawa papan tulis ya, aduh beli papan tulisnya aja udah 2 juta ya kan, spidol 3 juta, ketika kena ban rugi banget, sayang banget ya. Coba lebih paham lagi tentang aturan di TikTok ya. Siap. Tuh, sama masukin produk AFC di WA juga. Nah, jadi silakan teman-teman, kita harus lebih mengenal banget apa itu TikTok, maunya apa, nggak maunya apa. Jadi kita jangan main rabas ya, gitu ya. Kalau ini bikin judulnya silahkan. Kalau misalnya teman-teman ada yang tadi pejuang asam lambung, silahkan ketik aja misalnya 30 tahun berjuang melawan asam lambung gitu. Seperti itulah, pokoknya intinya disesuaikan dengan spesifikasi teman-teman ya. Ada yang duta tulang lah, duta diabetes lah, apa segala macam banyak ya sekarang ya. Gitu. Silakan dipilih, dibikin ya. Kita lanjut lagi ya. Tuh kan, aku bahas marketing katanya perjudian. Teman-teman, makanya hati-hati ya. Udah kita yang ini aja, yang netral-netral aja ya. Yang netral-netral aja. Klik setting. Nah, kita masuk lagi nih teman-teman. Yuk kita setting HP-nya. Siapa tadi yang bilang, Kak Intan kenapa sih baru aku mulai live, udah di-ban, kena pelanggaran, katanya gitu ya. Ini tandanya ada yang salah di settingannya. Kita klik dulu settingnya teman-teman. Kita klik dulu settingnya. Diingetin ya, di screenshot dulu nih layarnya malam hari ini. Supaya teman-teman lebih paham nyeting HP-nya gimana. Karena ini sebenarnya mudah banget ya, ini mudah banget. Kita setting, klik setting. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada audience control ya, audience controls di sini ya. Teman-teman diklik, klik audience controlnya diklik ya, diklik, klik supaya nanti jadi warna hijau. 1. Itu harus teman-teman lakukan supaya nggak kena pelanggaran. Ayo di screenshot dulu. Buat teman-teman yang susah mengingat, screenshot dulu. Bagian setting, masuk ke audience control, teman-teman langsung klik sampai hijau. Karena kalau misalnya nggak diklik, nanti itu akan menyulitkan teman-teman. Yang ada ntar kena pelanggaran mulu gitu ya. Sip.
Aduh Kak Dima kayak aku banget sih. Kasus receh kayak rorombehan, nggak apa-apa dong sebenarnya teman-teman. Itu adalah misalnya berjuang melawan kulit kering, nggak masalah. Sisipkan misalnya bahas kesehatan, itu boleh teman-teman. Bebas aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sip. Misalnya menggali masalah kulit, pokoknya yang digali kulit, masalah kulitnya aja, jadi spesifik ke kulit misalnya gitu, boleh banget ya. Setelah diklik ya, yang bagian audience control-nya teman-teman ada lagi yang harus kita setting, satu lagi, cuma dua kok, cuma dua ya. Yang satu lagi adalah, nah ini yang sering banget teman-teman nggak lakuin, makanya banyak kena pelanggaran. Baru ngomong dikit, padahal udah pede setengah mati, kena pelanggaran Kak Intan karena ini. Nih, konten disclosure-nya nggak diklik. Diklik ya konten disclosure-nya teman-teman. Maksudnya apa sih konten disclosure? Jadi kita ini kan pingin nge-reveal, pingin ngasih tahu ke orang-orang tentang konten kita. Jadi ya udah kita klik supaya orang-orang tahu, settingannya diubah ya, konten disclosure-nya di on. Oke? Di on ya. Siap, kita lanjut ya. Sampai sini sudah paham? Coba saya mau cek dulu. Kalau sudah paham kasih jempol dong. Asik. Yuk, kasih jempol di layar boleh atau kasih jempol di kolom komen juga boleh. Asik. Ibu Dwi udah kasih jempol ya. Kak Mas Sri udah paham? Boleh dikasih jempolnya kalau udah paham. Kak Restauli, waduh, jempolnya mantap ya. Jangan malu-malu dong ngasih jempolnya. Gini dong, asik ya. Wah, mantap. Digoyang dong, Bu Dwi. Asik. Sip, mantap. Udah ya, semuanya udah paham ya sampai sini ya. Di set HP bahasa Indonesia. Ada kok konten yang disclosure bisa diulang nggak? Nanti tuh ada konten disclosure. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya teman-teman ya? Teman-teman nanti boleh deh, teman-teman kan ada nomor WA aku ya, nomor WA aku. Teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih detail boleh deh ke WA aja ya. Karena settingan saya bahasa Inggris. Nanti kalau saya lihat bahasa Indonesia dulu deh ya. Pokoknya konten disclosure, pengungkapan konten. Terima kasih banyak sudah membantu Kak Antoni Iskandar. Kak Antoni Iskandar makin sukses ya, makin gendut rekeningnya, amin ya. Jadi konten disclosure atau pengungkapan kontennya di on ya, dinyalain ya teman-teman ya. Udah ya, sebenarnya settingan untuk live TikTok itu cuma dua. Udah, itu doang dua. Cobain deh. Setelah dua itu tadi yang audiensnya kita klik jadi hijau, sama yang konten disclosure-nya kita setting, udah beres. Live-nya aman jaya sentosa sampai akhir, 1,5 jam. Siap ya? Nge-live TikTok ya sekarang ya? Oke, sip. Kita lanjut lagi. Sampai di sini masih pada semangat ya? Masih pada semangat? Mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sip. Oke, up. Kita lanjut. Ini udah mau berakhir, teman-teman. Ini tinggal ujung-ujungnya banget nih ya. Nah, ini dia. Share ke orang-orang yang kamu sayang. Teman-teman, ketika kita nge-share ke status Wawa atau status WA gitu ya, kita berharap lebih banyak lagi orang yang menonton. Karena kita kan pinginnya banyak yang nonton. Bener kan? Jadi teman-teman di-share ya ke teman-temannya. Caranya ada tombol share di situ ya. Langsung tombol share di situ, nanti langsung di-share ke WA atau ke Wawa bisa, ke status WA bisa. Jadi nanti orang-orang tinggal pencet aja linknya, orang-orang langsung nyambung ke live TikTok kita teman-teman. Gitu ya. Di-share ya, jangan lupa di-share. Karena kan niat kita ini untuk live TikTok biar ditonton lebih banyak orang lagi. Bener nggak? Dan kalau kita udah punya banyak penonton, biasanya si TikToknya juga akan semangat nge-share live kita ke market yang jauh lebih luas gitu ya. Oke, jadi di-share, jangan malu-malu meong, di-share aja ya. Gitu, sip. Mbak, tolong nomor WA-nya. Waduh, udah mulai panas nih. Iya, langsung live ya besok ya. Karena ini settingannya gampang banget. Ini udah mau nyampe ujung, teman-teman. Percayalah, sesimpel itu untuk memulai live TikTok. Ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung let's go. Klik yang go live. Oke? Klik yang go live. Teman-teman langsung live. Berdoa dulu ya, tadi udah semua persiapannya, go live dah. Boom, kita mulai live 1,5 jam ya. Sip. Tapi ketika live, apa yang terjadi? Nah, ini kita bahas sama-sama. Yuk. Sip. Oke. Teman-teman, ketika kita memulai live ya, kita wajib membangun interaksi.
Ya. Yes, kita membangun interaksi. Sekarang saya mau tanya jawab dulu sama teman-teman yang ada di sini ya. Coba, saya membangun interaksi sama sama orang-orang yang nontonin live TikTok saya. Teman-teman, saya mau tanya ya. Nih, di gambar sebelah kiri ada jawaban Solo Kak. Padang hadir. Solo memasuki musim panas. City Boy di NTT. Saya mau tanya dulu, kira-kira pertanyaan apa yang saya lemparkan ke penonton untuk membangun interaksi? Ayo dijawab dulu. Kira-kira saya nanya apa? Yes, benar Kak Erik. Absen dong dari kota mana? Mantap. Sesimpel itu. Bangun interaksi, teman-teman. Percayalah, teman-teman, yang namanya penonton di TikTok itu lebih ramah dibandingkan penonton di live Instagram. Entah kenapa. Yang saya rasain ya, semua orang di TikTok itu ramah-ramah. Apalagi kalau kita udah nanya, mereka itu kayak berlomba-lomba untuk menjawab. Serius. Ya, benar. Jadi teman-teman bisa pakai untuk membangun interaksi, tanya aja. Oke teman-teman, malam hari ini datangnya dari kota mana aja nih, kita absen dulu yuk. Coba ada Kak City Boy dari kota mana, Kak City Boy gitu ya. Kak Erni, Kak San Diego dari kota mana Kak gitu. Tanyain satu persatu. Iya, kan lumayan. Kita jadi apa? Jadi ada bahan omongan. Menambah durasi bukan? Iya, jadi kita bangun interaksi. Nah, sekarang kita geser ke kanan ya. Kira-kira saya nanya apa sama yang di sebelah kanan? Coba, saya nanya apa sama yang sebelah kanan? Coba, pertanyaan apa yang saya lontarkan sama audiens saya sehingga jawabannya sehat teh, alhamdulillah. Simple ya. Gimana kabarnya? Kak City Boy gitu ya. Kak Pahala Bushido apa kabar gitu kan ya. Kak Ewin apa kabar Kak Ewin? Gimana Kak Ewin? Udah makin sehat dengan produk AFC-nya gitu ya. Wah, Kak kalau awal agak ragu buat interaksi Kak. Mau nggak dijawab? Teman-teman ingat, kita kan tadi udah pasang setelan PD. PD aja lagi. Jangan berpikiran negatif. Aduh, ntar kalau nggak dijawab gimana ya? Yang ada nggak dijawab lah. Iya, kita berpikiran positif. Ya, pasti dijawab. Akan dijawab. Dijamin. Serius. Beneran. Mereka baik kok. Saya selalu menanamkan di pikiran saya orang-orang di TikTok ini orang-orang yang baik, yang ramah, yang interaktif, teman-teman. Serius. Datanglah penonton-penonton yang interaktif. Mau loh. Even saya ngomong ini, teman-teman, suara saya jelas nggak kedengeran? Saya soalnya baru beli mic nih, gitu. Padahal itu sebenarnya bohongan. Mic-nya udah lama banget saya punya dan saya tahu mic saya nyala. Cuma mau ngetes aja. Mereka jawab. Kedengeran Kak, jelas Kak, gitu. Bangun interaksi-interaksi seperti itu, teman-teman, ya. Kalau nggak ada penonton, gimana interaksinya? Ya kalau nggak ada penonton, kita ngomong terus. Tadi saya bilang, kalau nggak ada penonton, dijadikan momen buat teman-teman berlatih untuk ngomong. Teman-teman, percaya deh sama aku. Aku tuh udah dari tahun 2023 ya di live TikTok. Saya sering banget tahu ya, kalaupun nggak ada yang masuk, viewers kita nol, itu di luar banyak yang ngintip. Bener. Kita bisa kan kalau nge-scroll, ya, ada orang yang lagi live, klik to join live. Iya kan? Even kita nggak ngeklik, kita bisa nonton live orang itu. Ya, si mantan bisa nonton, tapi nggak join. Jadi mantan nonton sampai akhir. Bisa loh. Jadi teman-teman, please, walaupun nggak ada viewersnya, udah acting seperti banyak penonton. Karena di luar sana percaya banyak yang tip. Banyak yang mantau, banyak yang belajar, gitu, nggak apa-apa. Ya tuh kan, pas udah selesai langsung japri, kok udahan? Cie, kan? Iya, makanya gitu ya. Seperti itu. Lanjutkan aja teman-teman. Percayalah di luar sana banyak yang ngintipin teman-teman loh. Beneran, asli. Siap, kita lanjut lagi ya. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya. Bangun interaksi. Bangun interaksi. Ini yang penting teman-teman. Karena mau gimana kita mau nge-guide orang kalau kita nggak ada koneksi sama mereka. Ya, iya. Jadi harus koneksi. Kalau saya akunnya itu nggak bisnis Kak. Kalau saya pribadi ya akunnya nggak bisnis. Akun saya biasa aja. Akunnya biasa aja. Dan so far so good sih nggak masalah, nggak mesti akun bisnis. Saya sih akun biasa aja teman-teman. Cuma kayaknya kalau yang bisnis tuh ada fitur-fitur yang spesial ya, kayak bisa apa sih, yang bisa
daftar gitu ya, apa sih kayak gitu-gitu, saya juga soalnya nggak punya, makanya saya nggak tahu tuh fitur-fitur yang canggih itu. Kalau saya enggak, saya akun biasa aja. Silahkan itu dipilih aja teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau saya sih akun biasa nggak masalah gitu. Kalau mau teman-teman akun bisnis ya boleh-boleh aja ya. Oke, itu sih berdasarkan pengalaman saya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ketika kita live TikTok, coba tampilkan gambar pendukung. Caranya gimana Kak Intan? Klik di bagian bawah, cari efek green screen. Nih, tuh udah ada jari-jari tuh. Tik, 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 tik ya. Cari green screen-nya yang kayak gitu tuh gambarnya. Jadi nanti munculnya akan seperti ini yang di sebelah kanan. Oke, yes, closing-nya diarahkan ke Wawa. Betul, saya selalu arahkan ke WA, teman-teman. Karena kita kan nggak boleh pakai keranjang, ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita nge-live selama 1,5 jam, teman-teman bayangin ya, kita ngomong 1,5 jam, orang disuruh dengerin. Kalau enggak orangnya sayang-sayang banget sama kita, ya, bosen. Kebayang nggak? Pasti bosen. Makanya silahkan ditambahkan gambar pendukung. Ya, gambar pendukung seperti ini ya, kayak tadi nih, ginjal pada anak. Misalnya saya lagi bahas tentang ginjal, saya munculin gambar ini supaya orang-orang yang visual, orang-orang yang lebih orang-orang visual ya, kalau ngelihat tuh lebih sukanya pakai gambar gitu, mereka lebih ke grab sama kita gitu ya, ketarik sama kita karena mereka bisa baca, karena mereka bisa lihat gambarnya. Silakan ditambahkan ya gambar-gambar pendukung. Caranya tadi ya, cari efeknya green screen. Oke? Kak, gimana caranya mau ngomongin ke peluang bisnisnya? Kalau saya pribadi, karena saya tahu batasan di TikTok itu nggak boleh bahas bisnis, jadi saya selalu bilang, silakan teman-teman yang mau tanya-tanya seputar produk AFC, seputar bisnis AFC, boleh pakai banget, langsung ketik di kolom komen. Kalau misalnya pertanyaannya begitu menjurus ke bisnis, saya arahkan ke WA. Oke, gitu. Saya selalu arahkan ke WA. Arahkan ke WA. Bahas bisnis hanya simpel-simpel aja. Misal, bisnisnya ini bonusnya harian loh teman-teman, bisa dapat bonus tahunan juga loh, bisa dapat trip gratisan juga loh. Selebihnya kalau pingin tanya misalnya segitiga emas lah atau apa, arahkan ke WA. Ya, karena saya nggak mau apa ya, jalan saya di TikTok ini sampai rusak gara-gara saya menyalahi aturan TikTok gitu ya. Siap. Iya, ini nomor Wawa saya benar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, boleh ditampilkan gambar-gambar pendukung supaya apa? Supaya orang-orang ini lebih oh, lagi bahas ini kakak yang ini gitu loh. Jadi mereka lebih paham aja apa yang kita omongin ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Sampai sini udah mantap ya. Mau tanya Kak, kalau yang beli sakit dan nggak bisa posting, keluarganya juga belum diajarin posting. Nanti pembelian kedua itu kita bantu dulu kalau yang beli rata-rata untuk sakitnya. Iya Kak, betul. Teman-teman percayalah 90% member-member saya adalah orang-orang yang sakit. 90% member-member saya adalah konsumen pure, ingin merasakan manfaat produknya, tidak mau ditawarin bisnisnya, nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, ya nggak masalah. HP saya kalau tampilin gambar filternya kok hilang ya Kak Intan. Aduh. Teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba muncul, ini bikin resah ya Kak Rina ya, tiba-tiba kelihatan deh ya kan usia sebenarnya ya. Kak Rina boleh klik yang ini nih di bawah, ada efek kalau nggak salah ya. Nanti di situ di sebelah efek tuh ada, aduh namanya apa ya, kayak bisa kok wajahnya nanti kita bikin di beautify namanya Kak. Ada kok, bisa. Jadi walaupun kita nampilin gambar, tetap wajah kita bisa diatur tuh filternya. Bisa kok Kak, ada. Ada iya pakai riasan teman-teman. Aduh aku lupa lagi namanya apa tuh ya. Ada kok teman-teman, ada beautify namanya. Kalau bahasa Indonesianya riasan ya. Riasan tuh. Bisa kok. Nanti wajahnya dirias dulu. Jadi nanti walaupun ada gambar, efek, nanti tetap mukanya tetap cakep. Ya, pakai tadi riasan atau beautify. Ya, betul. Ya, siap. Pantas bingung. Iya, gitu aja. Ada kok caranya. Kita lanjut ya. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya. Kalau paham boleh ketik sip. Jangan paham mulu. Sip gitu ya. SIP. Oke, ayo. Yang udah paham sampai sini ketik sip. Mantap, boleh. Yes, mantap. Oke, sip ya. Siap. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini sedikit lagi teman-teman. Percayalah ini sedikit lagi. Bertahan sedikit lagi ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Coba
Sekarang saya pingin teman-teman yang ada di sini, kita open mic. Open mic ya, boleh ya, semuanya open mic ya. Saya pingin dengar suaranya teman-teman di seluruh Indonesia ini, open mic semuanya ya, open mic ya. Teman-teman tadi ada yang bilang, Kak Intan, kalau saya ini lagi nge-live takut Kak. Takut nggak bisa jawab ya. Siapa yang ngerasain hal itu juga? Takut enggak bisa jawab. Coba open mic bilang saya. Kalau teman-teman ngerasa takut nggak bisa jawab setiap kali live. Ada? Ada? Oh, nggak ada. Mantep. Nggak mau open mic nih. Nggak ada yang mau ngaku nih ya. Saya. Oke, oke. Sekarang saya mau minta sama teman-teman, oh nggak bisa open mic ya? Oh nggak diizinkan open mic. Oke, udah deh. Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman, saya ingin minta sama teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, coba ya, kita sama-sama baca aja. Walaupun nggak open mic, tapi saya bisa lihat gerak bibirnya teman-teman. Ya, saya ingin lihat gerak bibirnya teman-teman. Teman-teman, ketika teman-teman takut nggak bisa jawab, ya, jawaban dari saya, teman-teman itu pasti bisa. Asal mau sedikit usaha, dikit aja guys. Sekarang saya pingin teman-teman ya, saya pingin teman-teman dibaca yang ada kotak-kotak warna hitam di atas, di tengah, dan di bawah. Boleh saya minta dibaca dengan lantang ya, walaupun saya nggak bisa dengar suara teman-teman, nggak apa-apa. Teman-teman baca ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk kita baca. Hipertensi, diabetes, jantung. Ayo Kak Rehana baca. GERD atau asam lambung, ginjal. Ayo dibaca Pak. Kanker, miom atau kista. Oke. Wah, Kak Anastasia semangat banget. Lanjut yang terakhir, autism. Oke, semuanya sudah baca ya? Mantap, saya sudah lihat bibirnya komat kamit semua ya. Mantap. Teman-teman, dari yang hitam-hitam itu tadi, setelah dihitung ada berapa tuh? 8 ya? Ada 8 ya. 8 penyakit yang barusan teman-teman omongin adalah 8 penyakit yang paling sering ditanyain saat live. Percaya nggak? Itu adalah 8 penyakit yang paling sering muncul di live. Nanyanya gitu, Kak Intan, aku tuh ada GERD, bisa nggak pakai Utsukushi Sopsubarashi? Kak Intan, suami aku tuh hipertensi, apalagi di akhir-akhir bulan, bisa nggak pakai Utsukushi Sopsubarashi? Gitu ya. Kak Intan, suami aku diabetes, soalnya tiap hari ngeliatin istrinya mulu katanya. Oh, istrinya manis banget ya sampai suaminya kena diabetes. Jadi teman-teman, percayalah ini adalah 8 penyakit yang paling sering ditanyakan saat live. Teman-teman bisa ya, mulai hari ini 8 penyakit ini teman-teman kuasai. Ya, bisa ya. Cari tahulah tentang hipertensi, cari tahulah tentang kista, tentang miom. Cari tahu yuk tentang ginjal. Cari tahu 8 penyakit ini teman-teman kuasai. Malu dong, namanya udah konsultan AFC. Waduh, distributor AFC, tapi nggak tahu tentang penyakit ini. Ya, percayalah teman-teman. Hanya ini aja kok yang mereka tanyakan. Jarang yang sakit-sakit yang susah-susah tuh jarang. Ambeien ya, satu lagi ambeien ya. Entah kenapa lagi marak banget yang nanya sama saya tuh, ambeien Kak Intan. Ya ampun, mentang-mentang bulan puasa ya. Nggak makan buah, makannya kolak. Jadinya susah gitu keluarnya ya. Ambeiennya nongol deh. Jadi penyakit-penyakit ini teman-teman tolong teman-teman kuasai ya. Oke, nah terus tadi ada yang tanya, benar ambeien alergi sembelit? Yes, benar banget. Bener Kak, ambeien sering banget. Makanya itu dikuasai sama kita, dan hubungkan dengan produk AFC tentunya, ya gitu. Teman-teman, ini ada yang warna merah. Wes, warna merah. Apa itu bacanya teman-teman yang warna merah? Waduh, Kak Rehana paling semangat. Haters, Kak Intan. Nah, bener banget teman-teman, haters. Siapa ya? Siapa? Nah, benar. Siapa yang sering banget didatengin haters-haters? Kira-kira mereka ngomong apa? Saya ingin tahu. Coba ketik di kolom komen. Mereka ngomong apa sih? Haters-haters itu biasanya, guys. Coba.
Haters itu ngomong apa biasanya? Coba, ngomong apa? Ah, mahal. Satu. Jangan percaya, lebay, bener. Wah, ngelebihin dokter, bener. Pintar ngomong aja, bener. Iya bener, saya udah 24 box, nggak sembuh-sembuh, katanya gitu ya. Waduh benar, nggak ada hasil, nggak udah kayak dukun. Waduh, AFC bohong, overclaim. Wah, mantap, mantap, mantap. Wah, sudah 3, waduh, tepuk tangan. Teman-teman, ini luar biasa banget. Ini memang banyak banget yang ngomong kayak gitu setiap kita live. Ya, bener ya, bener ya. Kalau teman-teman udah sering dapetin haters kayak gitu, justru harusnya udah bisa menghadapinya. Wah, benar, 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 benar. Jangan beli, bapakku meninggal juga minum AFC. Benar, benar. Itu saya juga dapat yang kayak gitu teman-teman. Terus gimana? Baru baca aja komen kayak gitu, udah langsung gemeter nih tangan. Ya Allah, gimana ini jawabnya gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Tuh, kamu penipu, mau ya anak kamu penyakitan, padahal emang embun ceritain cucu yang sakit elit. Tuh kan ya. Ada nggak yang kayak gitu? Baru ngebaca aja, teman-teman langsung melehoy. Aduh, aduh, langsung ciut. Ada ya? Ada ya? Banyak ya. Ada tadi pagi Kak, langsung melehoy. Teman-teman, memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain di luar kita ya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau gemetar, ada cara jitunya, teman-teman. Teman-teman klik namanya yang lama, terus teman-teman blok aja akunnya. Gampang kan? Gampang kan? Blok aja. Blok aja akunnya. Kalau memang pernyataan tadi, iya, kalau memang pernyataan tadi teman-teman bikin jadi ganggu konsentrasinya. Iya, blok aja, susah amat, klik namanya, blok langsung. Nomor 1, kalau teman-teman nggak bisa hadapi. Kalau teman-teman nggak bisa hadapi. Kalau saya pribadi, saya senang nanggepin. Kalau saya pribadi, saya senang nanggepinnya. Serius. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, saya tanggepin. Kalau teman-teman suka nanggepin, bisa nanggepin ya, tanggepin aja. Mereka nggak akan bertahan lama. Serius, nggak akan bertahan lama. Paling sekecap, 2 kecap mereka kabur. Ya, terus mereka pindah ke live yang lain sama, berbuat onar juga seperti itu. Gitu ya. Iya, kalau teman-teman bisa melawan atau merespon, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya, aduh nggak deh Kak Intan, aku nggak bisa ngeresponnya, aku bingung ngeresponnya. Yang ada aku makin gemeteran. Blok. Ya, sesimpel itu teman-teman. Nggak usah takut sama haters. Namanya juga artis, pasti banyak hatersnya. Ya nggak? Iya, jadi kalau teman-teman, cara melawannya gimana? Wah, ini salah satu ya, salah satu contoh ya teman-teman. Kebetulan tadi tuh yang bilang 24 box saya nggak ada hasilnya. Wah, oke. Saya juga punya teman-teman. Salah satu member saya, dulu dia beli bukan lewat saya. Jadi dia beli sama beberapa orang, dia bilangnya sama saya sudah konsumsi lebih dari 20 box, tapi nggak ada rasanya apa-apa di badan saya. Saya nggak takut duluan, saya gali dulu. Belinya di mana? Asli distributor resmi katanya. Oke, satu, berarti benar ya produknya asli. Karena kalau beli di marketplace, kita langsung skakmat tuh. Belinya aja di tempat yang salah, udah pasti palsu. Nggak bakal jadi sehat gitu ya. Terus saya tanya lagi, distributor resmi ya? Iya, jadi barangnya asli. Oke, gimana cara konsumsinya? Ya kan? Gimana cara konsumsinya? Kebetulan teman saya ini jujur sama saya. Ya, sehari saya 4 loh konsumsinya. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi mood, kalau lagi nggak mood, ya saya nggak konsumsi. Kadang seminggu bolong-bolong, udah gitu konsumsi lagi bulan depannya. Ya, total tadi 20 box yang dia konsumsi. Kalau cara minumnya kayak tadi, ya nggak bakal optimal. Bener nggak, teman-teman? Nggak usah nyalain produknya. Karena kitanya sendiri salah konsumsinya. Ya nggak? Iya, jadi kalau teman-teman berani untuk ngegali lebih dalam lagi, gali aja. Kayak misalnya ya, ada orang tadi, 24 box, saya nggak sembuh-sembuh, tanya belinya di mana. Kedua, cara konsumsinya kayak apa. Yang ketiga, saya selalu bilang, Pak atau Bu, kalau Bapak sudah konsumsi lebih dari 24 box tapi nggak berasa apa-apa, saya bahkan itu saya pertanyaan besar buat saya. Ini Bapak konsultasinya sama siapa selama konsumsi? Karena kalau kita beli lewat distributor resmi, kita pasti ada konsultasi, Pak.
Bapak kok mau belanja 24 box terus-menerus tapi nggak ada rasanya, Bapak terus-terus beli, gitu kan? Balikin aja ke gitu. Ujung-ujungnya mereka diem. Ujung-ujungnya mereka diem kok. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman mau berani menggali, gali. Iya, kan heran dong, udah 24 box belinya di distributor resmi, malah nyebutin nama katanya, Ibu A dari Bekasi katanya gitu kan ya. Tapi kalau nggak ngerasain apa-apa, kok Bapak terus-terusan konsumsi sih sampai 20 box gitu kan aneh juga ya. Aneh dong, ya nggak? Masa sih 20 box nggak merasa tidur-tidur nyenyak gitu kan ya, atau buang air besar lancar kan aneh ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman bisa ya. Enggak, ini Kak Kirana kan cuma contoh ya, cuma contoh. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman bisa ladenin, mau, senang ladenin ya boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya yang balik lagi ya, kalau AFC meninggal, saya selalu bilang, teman-teman umur itu kan udah diatur ya sama yang di atas. Teman-teman kalau misalnya kayak begini, saya selalu bilang, kalau misalnya sampai pasien ini meninggal, teman-teman ya pastinya teman-teman ini kan ada konsultasi dengan distributornya teman-teman, ya enggak? Bahkan di AFC ini banyak dokter loh yang bisa membimbing kita. Jadi istilahnya tuh kita nggak kayak cuma kebingungan sendiri sampai akhirnya pasiennya meninggal. Saya rasa nggak gitu ya. Di AFC itu banyak loh dokternya dan kita tuh sangat aksesnya sangat luas ya. Kita bisa hubungi dokter. Kalau saya pun ada, saya nggak mau main dokter-dokteran ya teman-teman. Kalau saya ngerasa saya nggak paham tentang pasien saya pasti rujuk ke dokter di AFC. Saya tanya mereka. Bahkan nggak jarang juga loh dokter AFC yang ya udah konsul aja sama aku, kasih nomor aku ke mereka. Gitu loh. Ya, gitu. Oh iya, kalau bakso acinya enak saya langsung aja blok ya. Itu ngotot lagi kalau yang jualan bakso aci ya. Oh, oh ya, benar. Meninggal tuh soal takdir, teman-teman. Ikhtiar itu wajib kalau kita ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman nggak bisa ngeladeninnya, udah blok aja. Tapi kalau udah jago nih kayak Kak Susi gitu ya, udah ladenin aja lumayan nih untuk memperpanjang durasi. Oh iya ladenin gitu ya. Jika hatersnya ngomong terlalu mahal, jawabnya apa? Jawabnya gampang. Ayo teman-teman, kalau ada haters, jawabnya, aduh produk AFC mahal. Kira-kira jawaban apa teman-teman lempar ke dia? Coba ketik di yes, coba. Coba teman-teman ketik di kolom komen. Gimana kalau ada orang yang bilang produk AFC itu mahal? Ayo. Oh iya, benar. Tadiko juga selalu jalanin AFC berbarengan dengan dokter. Iya, betul. Ayo, waduh mantap. Mahal dibanding apa dulu? Mantap. Ini udah biasa ya. Kalau teman-teman yang sudah tahu, sudah biasa, ini pasti akan paham bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menolak atau kayak ngeblok dirinya dulu gitu ya. Benar tuh, tidak ada berlian yang dijual seharga batu bata. Waduh, mahal itu relatif karena berkualitas. Wes, mahalnya dibanding apa? Mantap. Ini jawaban-jawaban ini teman-teman adalah jawaban-jawaban yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman menghadapi haters yang bilang mahal. Ini benar jawabannya ya ini. Jawabannya yang ini, persis jawabannya yang ini. Jawabannya yang ini, jawabannya ini. Tuh. Emang mahal. Kesehatan kan mahal. Tadi ya kata Kak Darsila ya. Sehat itu mahal, teman-teman. Sehat itu mahal dan sehat itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Sehat itu harus kita usahakan, teman-teman. Iya, iya ada harga, ada kualitas. Tapi ingat, kesehatan itu mahal, tapi kalau sakit jauh lebih mahal. Ya, wah udah pada jago nih. Udah aku nggak usah jawab lagi ya. Udah dijawab pertanyaannya. Kalau ada haters yang bilang mahal, ya itu jawabannya. Wah, mantap banget. Tapi kalau hatersnya banyak komen, untung loh buat kita, naik loh viewersnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa aja apa namanya ngeladenin si haters tadi ya gitu. Tapi sekali lagi buat teman-teman yang baru di TikTok, baru di live TikTok, ketika haters itu menjadi distraksi buat teman-teman, udah ya, mendingan kita blok aja. Kan kita baru mulai belajar. Jadi jangan sampai muka ini kelihatan langsung panik. Nggak enak orang nontonnya kalau kita panik. Ya, gitu ya. Siap. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah membantu menjawab. Silahkan di screenshot, ini jawaban-jawaban yang benar banget gitu ya. Iya, sip. Aku baru mulai TikToknya. Semangat, Kak. Siap, siap. Ladenin yang positif buat kita aja. Mantap. Silahkan. Ya, mantap. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Wah, udahlah. Udah teman-teman udah jago banget. Tinggal besok langsung live ya semuanya ya.
Iya, iya betul langsung naik. Wah, jelas banget. Mantap, mantap. Kita lanjut ya, sedikit lagi teman-teman. Kita lanjut sedikit lagi. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Oke, sip. Teman-teman dilihat, senyumin aja. Asik. Jadi teman-teman kalau misalnya ada apapun yang terjadi di live TikTok kita, ada komentar-komentar haters yang bikin kita gemes, bikin kita kesel gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah senyumin aja. Coba sekarang aku mau lihat ya yang ada di layar live Zoom malam hari ini yang udah on cam. Ada Kak Sharon, ada Kak Helmi, ada Kak Junita, juga ada Kak Suherman. Asik, udah ancang-ancang nih Kak Suherman senyum-senyum ya. Coba saya pengen lihat teman-teman semua yang ada di Zoom malam hari ini, senyuman yang paling manisnya mana sih? Asik. Coba saya mau lihat dulu senyum yang paling manis. Coba teman-teman senyum yang paling manis, yang paling tulus dong. Masa mau live TikTok senyumnya yang nggak tulus, mana ada yang mau nonton ya kan? Coba senyum. Wah, udah Kak Dwi udah manis banget. Pak Timotius asik senyumnya ini ya, karismatik ya Pak Timotius ya. Kak Maria manis banget. Pak Suherman, wah udah dijamin betah orang-orang yang nonton ya. Bapak Pahala Bushido coba lebih ikhlas lagi Pak, bismillah terus senyum Pak, asik. Nah gitu dong, mantap. Pak Antoni senyum dong Pak, Bapak serius banget dari tadi. Pak, asik, mantap. Ih Kak Junita, ayo Kak Junita senyumnya mana Kak Junita? Asik, mantap. Aduh Kak Panca cantik banget senyumnya ya, ada. Siap, Kak Ibu Pininta mana? Asik, Ibu Pininta mana? Biasanya berdua sama Bapak nih Bu. Waduh, wah Bapak Pendeta kita senyumnya udah paling jos senyumnya ya. Coba Kak Heni dari Evolution, mana senyumnya Kak Heni? Asik. Iya, jadi Kak Yuli, mana senyumnya Kak Yuli? Mantap. Jadi senyumin aja ya. Pak Nani, mana Pak Nani senyumnya? Waduh, Ibu Putu, Bapak Ipung juga udah senyum. Bapak megang apa itu, Pak? Sop Subarashi, mantap banget. Keren banget ya. Kak Dini, mana senyumnya Kak Dini? Asik ya. Coba Kak Eli. Kak Eli mana Kak Eli? Walaupun udah ngantuk, Kak Eli senyum dong Kak Eli. Mantap. Ya, thank you banget. Wah, Kak Rasih juga ya udah di balik rerumputan ya sambil tersenyum ya Kak ya. Asik ya. Jadi teman-teman apapun yang terjadi di live TikTok kita, senyumin aja. Ketika kita senyum, orang-orang yang ngeliat pun akan ikutan tersenyum. Karena percayalah, senyuman itu menular. Ya, jadi jangan cemberut. Kalau kita cemberut juga yang nonton males ya. Jadi kakaan senyum ya kalau nanti live ya. Itu cara simpel untuk kita mengurangi grogi juga. Senyumin aja ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya udah selesai deh nih. Kita lihat ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah tersenyum manis malam hari ini. Mudah-mudahan senyumannya ini nanti besok bisa dipraktekkan pada saat live ya. Harus wajib ya. Kita lanjut ya. Ini kayaknya yang terakhir deh. Benar. Oke, teman-teman, buat sebagian orang mungkin live ini adalah hal yang baru, hal yang sulit gitu ya. Silahkan teman-teman, sekali lagi kita masuk ke AFC aja sudah keluar dari zona nyaman. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Hasilnya, dibaca sama-sama, hasilnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Mantap, 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 mantap. Teman-teman, materinya sudah selesai sampai di sini. Ini waktunya udah berapa lama ya? Oh, 20.47. Gimana kalau kita buletin sampai jam 3 pertanyaan aja kali ya, yang mau tanya-tanya ya, 3 pertanyaan terakhir ya. Oke, boleh ya? Yuk, silakan. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan 3 pertanyaan aja sebelum kita pamit. Ya, saya stop share aja ya, karena udah nggak ada lagi materinya. Habis, mantap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, Kak, gendang telinga pecah bisa. Nah, Kak Fitria, malam hari ini kita sharingnya seputar TikTok dulu ya. Oke, siap. Kak, jam terbaik untuk live yang banyak penonton. Tadi saya sudah sempat bahas ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin nge-live TikTok, tolong dipilih jamnya itu jangan ngikut-ngikutin orang. Ya, teman-teman silahkan dipilih aja waktu yang paling teman-teman bisa luangkan dalam satu hari minimal 1,5 jam, jam berapa. Misal ya, Kak Rehana, kalau Kak Rehana, aku tuh bisanya jam 10 pagi Kak Intan. Anak-anakku udah pergi sekolah, suamiku udah kerja, aku belum masak makan siang, jam 10 sampai jam setengah 12 saya bisa live TikTok. Oke, silahkan lakukan. Ya, jadi jamnya itu teman-teman jangan ngikutin orang-orang.
Kenapa? Nanti kerepotan kalau teman-teman itu ngikutin jamnya orang. Ketika teman-teman nggak bisa, sayang, algoritmanya jadi hancur teman-teman. Ya, kita harus bikin konsisten dulu. Dulu di awal-awal saya live TikTok, teman-teman, saya itu berdua live-nya sama teman saya namanya Kak Esa. Mana Kak Esa, ada nggak ya? Jadi saya udah janjian sama Esa, kita live TikTok yuk. Satu hari jam 8 malam. Setiap hari nggak boleh bolong. Janji, janji. Itu selama 2 bulan, 3 bulan kita stay di jam 8 malam. Bayangin, Senin sampai Minggu nggak pakai libur. Jam 8 malam tank kita live, teman-teman. Itu harus kita bangun dulu. Ya, harus sabar dulu. Gitu ya. Jadi memang harus seperti itu teman-teman. Jamnya dipilih aja sesuai dengan kita bisanya jam berapa. Kalau ngikutin orang susah teman-teman. Percayalah, rezeki udah ada yang atur. Mau jam berapapun, pasti ada penontonnya buat teman-teman. Ya, gitu. Sebelumnya pernah diblokir. Jadi baiknya buat akun baru aja kah? Iya dong, mendingan bikin akun baru. Kalau akun sebelumnya diblokir, bikin akun baru ya. Nah, teman-teman berdua maksudnya gimana? Jadi Kak Joko Jombang ini satu insight juga ya buat teman-teman. Karena saya dan Ella dulu belum punya pengetahuan yang banyak tentang live TikTok. Jadi kita memutuskan untuk live TikTok tuh berdua. Karena kita pikir, malu live sendiri gitu ya. Akhirnya kita live berdua. Tapi teman-teman setelah kami jalani berdua, ternyata memang yang paling bagus live TikTok itu sendiri. Jadi nggak usah coba-coba berdua. Lakukan sendiri, jangan berdua. Karena ketika berdua, viewers kita kecil. Kenapa? Karena orang nanti akan gagal fokus. Dan kita pun akan lebih seru ngobrol berdua sama partner kita. Kasihan orang-orang nggak diajak ngobrol. Gitu. Saya bertahan 3 bulan sama Esa itu berdua. Akhirnya kita pecah kongsi gara-gara Esa sempat liburan ke Cina ya, dapat trip dari AFC, saya nge-live sendiri, dia nggak bisa live di Cina. Udah, akhirnya kita jalan sendiri. Dan ternyata memang ketika jalan sendiri itu viewersnya lebih besar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah sendiri aja. Kan tadi saya sudah kasih ilmunya, dasar ilmunya. Teman-teman tinggal jalani ya. Oke, iya, jamnya harus sama setiap hari, jangan berubah. Makanya saya sempat bilang, pilih jam yang teman-teman bisa luangkan untuk bekerja di TikTok itu jam segitu, seterusnya sampai teman-teman udah nggak ada lagi di TikTok gitu ya, gitu. Kalau kita sudah jadi co-host di TikTok orang, kita mau live AFC bisa Kak? Bisa-bisa aja Kak, tapi sekali lagi ya kalau kita jadi co-host, kita berdua, teman-teman rasain aja sendiri. Kalau teman-teman live sendiri sama teman-teman live berdua, banyakan mana viewersnya? Kalau saya berdasarkan pengalaman saya di tahun 2023 akhir, saya nge-live berdua, itu lebih bagus sendiri. Ya, jadi karena teman-teman udah dikasih resepnya nih sama saya, ngapain coba-coba berdua? Sendiri aja. Ya, sendiri aja. Oke. Yang nanya banyak, suruh masuk WA tapi nggak masuk WA. Dan ada juga yang sudah masuk tapi lebih banyak PHP. Nggak apa-apa Karisda, itu juga saya alami. Memang seperti itu. Ya, namanya juga kita jualan ya. Seperti itu. Tapi lama-lama semakin kita konsisten, semakin sering orang nontonin live TikTok kita, nanti kalau mereka buka TikTok, yang muncul kita loh. Iya, jadi tenang aja. Selama kita konsisten, nanti mereka akan semakin yakin karena kita semakin sering dilihat kan. Semakin yakin lama-lama beli kok. Tenang aja ya. Namanya jualan AFC itu kan nggak bisa sekali sharing, wah langsung orderan numpuk. Enggak teman-teman. Berproses ya. Siap. Adakah kata-kata yang perlu dihindari pas live di TikTok? Sebenarnya kalau teman-teman sudah lakukan cara tadi, content disclosure-nya on, audience controls-nya on, insya Allah nggak terlalu banyak sih kata-kata yang harus kita hindari. Tapi memang kalau buat jaga-jaga, kita sebutin platform-platform lain itu dengan nama samaran. Misalnya kalau WA, jangan bilang WA atau WhatsApp, bilangnya Wawa gitu ya. Atau misalnya kita mau jelasin Shopee, jangan bilang Shopee, kita bilang Toko Oyen, misalnya gitu. Kita ngikutin aja tren-trennya gitu ya. Toko Ijo, Toko Oyen. Jadi jangan nyebutin kompetitornya TikTok. Kan kita juga nggak mau dong seperti itu ya. Kita nyebutin kompetitor kita gitu kan. Nanti yang ada orang malah masuk ke kompetitor kita gitu kan ya. Jadi kita ikutin aja pakem-pakemnya TikTok teman-teman ya. Seperti itu. Terus, oh ya, satu lagi supaya nggak ke-ban, tolong banget teman-teman nge-live-nya jangan sambil di mobil. Apalagi kalau ada kelihatan setirnya. Jangan ya. Itu sangat beresiko karena TikTok itu kan yang jalanin bukan manusia tapi mesin
ya. Si AI-nya itu pintar. Kalau dia ngelihat setir mobil, nanti dikiranya kita lagi nyetir. Dan nyetir sambil nge-live itu berbahaya. Jadi, jangan coba-coba. Oke? Oke. Dan kalau berdasarkan apa ya, saya pernah ikutan training juga sama Miss Konten gitu ya. Baiknya teman-teman kita ini jangan, ketika kita live, kalau bisa jangan ada anak kecil yang nangis. Suara anak kecil nangis jangan ya. Kecuali anak kita itu cipung ya, Kak Heni ya. Kalau anak kita tuh cipung, anak kita tuh rafathar, mau nangis, mau jumpalitan di depan layar juga nggak masalah ya. Namanya juga rafathar kan ya sama cipung. Tapi kalau anak kita bukan cipung atau rafathar, nggak usah coba-coba deh. Ya, nanti takutnya kena pelanggaran. Karena takutnya ada eksploitasi anak di situ. Ya, jadi kalau bisa jangan ada anak kecil, jangan ada anak-anak nangis, jangan deh. Ya, gitu. Sip. Ada lagi? Harus punya follower 600 baru bisa live ya, Kak. Saya lupa deh, sekarang ini berapa ya jumlah followersnya baru bisa live. Saya lupa deh, zaman saya dulu tuh kayaknya harus 1000 dulu deh, teman-teman. Lumayan berat loh itu. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Nah, saya pernah pas live lagi minum, tiba-tiba notif PL. Oh, 200 sudah bisa live ya. Teman-teman dicek gelasnya. Kadang-kadang, kalau kemarin saya sempat ikutan training juga dari ini ya, dari Cici Gemes ya. Kita nggak boleh pakai gelas-gelas yang gelasnya tuh kayak gelas buat minum wine gitu. Jangan. Jadi kelihatan kita lagi nge-wine. Wine itu kan jelas minuman keras ya, nggak boleh. Kayak diajarin gini teman-teman, sesimpel kita megang pulpen gini nih ya, gini nih ya. Pulpennya warna putih. Itu bisa dikira rokok. Hati-hati. Itu bisa dikira rokok. Ya. Jadi banyak sebenarnya trik-trik yang harus kita perhatikan betul ya, jangan sampai nanti kita kena ban gara-gara itu, gitu ya. Itulah beberapa di antara tadi ada anak kecil, suara anak kecil. Gelasnya mungkin gelasnya tadi gelas-gelas kayak buat nge-wine kali Kak. Jadi Kakak kena ban gitu. Bisa sih kayak gitu-gitu bisa ya. Udahlah kalau mau nge-live siapin botol di samping aja. Kalau mau minum kalau lagi aus aja gitu. Kita fokus aja sama kita sharing ya. Gitu ya. Oke? Sudah ya, udah semua kayaknya ya kejawab ya. Iya, sedotan putih kayak ngerokok gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sih, cuma nggak usah terlalu banyak dipikirin, teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman udah jalanin tadi yang saya kasih tahu, insya Allah aman live. Ya, gitu ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya, kayaknya ya udah lah ya. Ya. Sip, Kak Angga, thank you banget buat teman-teman yang sudah ngikutin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu nanti di live TikTok ya. Amin. Sukses semuanya. Oke, thank you Kak Intan, thank you teman-teman semuanya ini pada bilang Kak Intan baik banget sharingnya sampai sedetil itu katanya. Ya memang. Iya, makanya dilakuin Kak Angga ya. Iya, itu dia kan. Jadi semoga kalian bisa dapat hal-hal baru ya teman-teman. Apalagi ini untuk yang baru-baru mau masuk TikTok dan lain-lain. Jadi nggak ada kesalahan dari pertama gitu loh kan, sayangnya akunnya ya. Akun pertama kan biasanya ya udah kita akun pertama udah kena algoritmnya itu memang udah di situ ya di situ aja gitu loh. Jadi kita nggak usah bikin-bikin akun kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, thank you Kak Intan sharingnya. Dan Sama-sama tadi Kak Angga, thank you banget. thank you juga untuk tadi siapa ya, Ibu Darsila ya. Iya Untuk Kak ada Darsila, thank you banget ya. Ya, untuk yang udah kasih testimoni juga thank you banget. Dan thank you teman-teman semuanya. Masih tetap standby sampai jam segini juga ya. Jadi ini acaranya ada rekamannya juga kalau kalian ya yang baru-baru pulang atau ada yang ketinggalan dan lain-lain, kalian bisa tonton ulang di Facebook ya teman-teman. Jadi nanti tinggal diklik linknya aja Facebook yang tadi saya udah share di grup-grup leader yang kalian juga pasti dapat dari leader kalian. Nah nanti masuk aja, atau kalau enggak masuk ke Facebooknya, cari aja videonya, tulis keywordnya Intan, udah keluar tuh pasti tuh ya. Oke. Thank you kalau gitu. Sekali lagi teman-teman semua, thank you Kak Intan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Sehat selalu ya teman-teman.